Api di Bukit Menoreh. Cerita, S. Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 425. Sementara itu, Gelagah Putih pun telah bersiap pula untuk pergi ke rumah Ki Gede menemui para pemimpin pengawal Tanah Perdikan, yang merupakan bagian dari tugas-tugasnya di Tanah Perdikan. Aku tidak terlalu lama Bokayu, berkata Gelagah Putih ketika ia minta diri. Ketika Gelagah Putih sampai di rumah Ki Gede, maka ia melihat di pendapa beberapa orang telah berkumpul. Ki Gede nampaknya sedang memimpin sebuah pertemuan para bebahu Tanah Perdikan, termasuk Prastawa dan beberapa orang pemimpin pengawal. Ketika Ki Gede melihat Gelagah Putih, maka ia pun berkata, "Nah, kebetulan kau datang, Ger. Tadi pagi hampir saja Prastawa lupa akan datang memanggilmu ke rumah. Untunglah ia segera teringat dan membatalkannya. Tetapi kemudian ia terlupa untuk tidak menyuruh orang lain datang memanggilmu. Baru saja seorang pengawal aku perintahkan pergi ke rumahmu. Tetapi agaknya ia tentu bertemu dengan kau di jalan." Oh, Gelagah Putih mengangguk. Ia memang bertemu seorang pengawal di luar regol. Tetapi Gelagah Putih tidak begitu menghiraukannya ketika pengawal itu berbalik dan berkata kepadanya, "Kebetulan, kau sudah datang." Demikianlah, Gelagah Putih pun telah ikut duduk pula bersama para bebahu dan pemimpin pengawal Tanah Perdikan. Bahkan Swandaru pun ada di antara mereka. "Kami sedang membicarakan perintah dari Mataram," berkata Ki Gede. Gelagah Putih mengangguk-angguk. Sementara Ki Gede berkata selanjutnya, "Mataram memerintahkan agar kita meningkatkan kewaspadaan. Nampaknya hubungan Mataram dan Pati menjadi semakin buram. Segala upaya telah ditempuh, namun belum ada tanda-tanda bahwa keadaan akan mereda. Kedua belah pihak berpegang kepada sikapnya masing-masing, karena masing-masing merasa berpijak kepada kebenaran." Gelagah Putih mengangguk-angguk. Perintah serupa telah diterima pula oleh Agung Sedayu sebagai lurah prajurit dari pasukan khusus Mataram di Tanah Perdikan Menoreh. Namun Swandaru pun kemudian berdesis. Agaknya perintah seperti ini juga disampaikan kepada Panglima Pasukan Mataram di Jati Anom, dan tentu juga kepada pasukan pengawal Sangkal Putung. Kakang Agung Sedayu juga sudah menerima perintah itu, berkata Gelagah Putih. Jika demikian, nampaknya sulit untuk mempertemukan lagi kedua orang yang semula diharapkan dapat membina keutuhan wilayah Pajang. Bayangan perang agaknya telah benar-benar menghantui rakyat Mataram dan Pati, desis Ki Gede. Tetapi Swandaru berkata, "Jika sudah tidak ada upaya lain yang dapat dilakukan, maka perang itulah yang akan menentukan. Perang selalu membawa akibat buruk kedua belah pihak," desis Ki Gede. "Tetapi sebagai rakyat Mataram, maka kita tidak dapat berbuat lain. Apabila Panembahan Senapati memerintahkan, maka perang itu akan terjadi dengan segala macam akibatnya." "Benar, Ger. Tetapi penglihatan wajar kita dapat mengatakan bahwa perang akan mengesampingkan peradaban yang sudah terbina berbilang abad." Swandaru mengangguk-angguk. Namun ia berkata, "Aku mengerti. Tetapi sikap ini akan dapat membuat rakyat Mataram dan bahkan para prajurit menjadi ragu-ragu. Sementara itu prajurit Pati dengan tekad yang tinggi siap bertempur melawan Mataram. Tekad bagi para prajurit mempunyai pengaruh yang sangat besar di dalam pertempuran. Prajurit yang ragu-ragu, bimbang dan memikirkan terlalu banyak pertimbangan, tidak akan mencapai hasil yang setinggi-tingginya. Akibatnya, justru senjata lawan akan menikam jantungnya sendiri." Ki Gede menarik nafas dalam-dalam. Ia dapat mengerti pula jalan pikiran Swandaru. "Baiklah," berkata Ki Gede kemudian. "Yang penting bagi kita sekarang adalah melaksanakan perintah Panembahan Senapati. Kita harus meningkatkan segala persiapan menghadapi segala kemungkinan. Meskipun tidak mengurangi tekad kita untuk melaksanakan perintah Panembahan, namun sudah tentu bahwa segala upaya untuk memecahkan persoalan tanpa mempergunakan kekerasan masih harus tetap dilaksanakan." Swandaru tidak menjawab lagi. Tetapi di hadapan para pengawal Sangkal Putung, Swandaru tentu akan bersikap lain. Demikianlah, menghadapi perkembangan keadaan, Prastawa yang menunggu saat-saat pernikahannya itu telah mendapat perintah untuk mempersiapkan para pengawal Tanah Perdikan dalam kesiagaan tertinggi. Sedangkan Gelagah Putih telah mendapat tugas untuk sejauh dapat dilakukan dalam kesempatan yang sempit, meningkatkan kemampuan para pemimpin kelompok pengawal Tanah Perdikan Menoreh.
Ki Gede pun memerintahkan kepada para bebahu untuk mempersiapkan persediaan kebutuhan yang mungkin harus disediakan Tanah Perdikan Menoreh untuk mendukung pertempuran yang mungkin terjadi. Persediaan bahan makanan, kelengkapan-kelengkapan lain yang diperlukan, termasuk mempersiapkan mereka yang memiliki kemampuan di bidang pengobatan. Setiap pemimpin kelompok harus memeriksa kelengkapan para pengawal. Terutama senjata mereka, apakah cukup memadai. Mereka tidak hanya akan sekedar menghadapi segerombolan penjahat, tetapi mereka akan menghadapi sepasukan prajurit pati yang mempunyai kemampuan yang tinggi, apabila perang benar-benar pecah. Demikianlah, ketika pertemuan itu berakhir, serta setelah para bebahu dan para pemimpin pengawal Tanah Perdikan meninggalkan pendapa rumah Ki Gede, Prastawa dan Gelagah Putih masih tinggal dan duduk bersama Ki Gede dan Suandaru. Nah, kau harus cepat menyelesaikan persoalanmu sendiri, Prastawa, berkata Suandaru sambil tersenyum. Tetapi Prastawa itu pun menjawab. Tidak terlalu mendesak, Kakang. Jika perlu, persoalan pribadi itu akan dapat ditunda sampai keadaan menjadi tenang. Tidak. Jika keadaan menjadi semakin suram, kau justru harus mempercepat dari pernikahanmu itu. Apapun yang terjadi kemudian, tetapi segala-galanya sudah jelas. Tetapi Prastawa tersenyum. Katanya. Kami tidak tergesa-gesa Kakang. Mungkin kalian tidak tergesa-gesa. Tetapi semisal bisul, hendaknya sudah pecah, dan tidak lagi terasa menyengat-nyengat. Prastawa justru tertawa. Ki Gede pun tertawa pula. Katanya. Tetapi menurut perhitunganku, perang tidak akan segera pecah. Maksudku tidak dalam beberapa pekan ini. Tetapi tentu masih berbilang bulan. Suandaru pun tersenyum pula. Katanya. Mudah-mudahan kau tidak memilih hari pernikahanmu di saat perang sudah meletus, dan menyelenggarakan upacara pernikahan itu di medan dengan minta agar para prajurit pati beristirahat selama upacara berlangsung. Ki Gede dan Gelagah Putih pun tertawa pula. Sementara Prastawa sendiri tertawa berkepanjangan. Namun yang kemudian ditanyakan oleh Ki Gede kepada Gelagah Putih, langkah-langkah apa yang telah diambil oleh Agung Sedayu menanggapi perintah dari Mataram. Agaknya Kakang Agung Sedayu sudah meningkatkan kesiagaan para prajuritnya. Menurut pendengaranku, izin para prajurit yang ingin meninggalkan barak menengok keluarganya, semakin dibatasi. Ki Gede mengangguk-angguk. Katanya. Baiklah. Kita semuanya akan meningkatkan kesiagaan. Tetapi aku masih berharap bahwa persoalan Prastawa dapat diselesaikan lebih dahulu daripada perang. Aku akan menepati rencanaku. Tetapi setelah sepekan aku tentu tidak akan dapat menundanya lagi. Namun setidak-tidaknya aku sudah tahu, kapan aku harus datang lagi kemari. Tentu dengan pertimbangan, jika keadaan masih memungkinkan, sahut Suandaru. Prastawa mengangguk-angguk. Katanya. Dalam 2-3 hari ini, keluarga Anggreni akan mengirimkan utusan mereka untuk memberitahukan beberapa kemungkinan yang dapat dipilih untuk menentukan hari-hari perkawinan. Suandaru mengangguk-angguk. Sementara Gelagah Putih pun berkata, kau akan berpacu dengan Kanti. Kami seisi rumah juga berharap agar Kanti pun segera mendapat jalan keluar. Prastawa mengerutkan dahinya. Namun kemudian ia berkata, semoga. Aku juga berdoa, agar Kanti menemukan jalan keluar yang terbaik bagi dirinya. Dengan demikian, maka sejak hari itu tugas Gelagah Putih memang bertambah. Latihan-latihan khusus bagi para pemimpin kelompok pengawal Tanah Perdikan telah ditingkatkan, disesuaikan dengan meningkatnya kesiagaan Mataram menghadapi Pati, yang nampaknya sulit untuk mendapatkan penyelesaian yang lebih lunak dari perang. Prastawa dan para pemimpin pengawal Tanah Perdikan telah menentukan waktu latihan bagi para pemimpin kelompok di setiap padukuhan. Sementara Gelagah Putih berjanji, agar latihan-latihan itu berjalan lebih baik, untuk minta agar Agung Sedayu bersedia mengirimkan beberapa orang prajurit dari pasukan khusus, membantu memberikan latihan-latihan kepada para pemimpin kelompok dan kelompok-kelompok terpilih pasukan pengawal Tanah Perdikan Menoreh. Di samping latihan-latihan yang akan diberikan oleh Gelagah Putih serta para pemimpin pengawal Tanah Perdikan itu. Ketika Gelagah Putih kemudian kembali dari rumah Ki Gede, maka yang tinggal di rumah hanyalah Sekar Mirah, Rarawulan dan Kanti. Ki Jayaraga dan Wacana ternyata masih berada di sawah, sementara anak yang kemudian dipanggil Sukra itu sedang pergi ke sawah pula untuk mengirim minuman dan makanan bagi Ki Jayaraga dan Wacana.
Kepada Sekar Mirah, Rara Wulan dan Kanti. Gelagah Putih menceritakan peningkatan kesiagaan sebagaimana dilakukan oleh pasukan khusus Mataram yang berada di Tanah Perdikan Menoreh. Bagaimana jika Mokayu juga diminta untuk memberikan latihan khusus bagi para pemimpin kelompok pengawal Tanah Perdikan, atau kelompok-kelompok khusus, bertanya Gelagah Putih. Ah, bukankah kerjaku hanya di dapur, sahut Sekar Mirah. Tetapi Mokayu pernah menjadi pelatih pula, justru di barak pasukan khusus itu, berkata Gelagah Putih kemudian. Kita akan melihat keadaan, dan sudah tentu kita harus berbicara dengan Kakang Agung Sedayu. Aku kira, jika Kakang Agung Sedayu dapat mengirim 4 atau 5 orang prajurit pilihan, jumlah pelatih itu sudah akan mencukupi. Dengan latihan-latihan yang tertib dan teratur, maka kemampuan para pemimpin kelompok dan kelompok-kelompok khusus pengawal itu akan meningkat. Gelagah Putih mengangguk-angguk. Meskipun ia tidak menjawab lagi, namun menurut pendapat Gelagah Putih, dalam keadaan yang mendesak diperlukan pelatih yang baik sebanyak-banyaknya, untuk meningkatkan latihan-latihan yang sudah diadakan sebelumnya, yang dianggap kurang memadai untuk menghadapi suasana yang menjadi semakin panas. Ketika kemudian Ki Jayaraga dan Wacana kembali dari sawah, Gelagah Putih telah menceritakan pula pertemuan di rumah Ki Gede, serta usaha meningkatkan kesiagaan pasukan pengawal Tanah Perdikan Menoreh. Ki Jayaraga mengangguk-angguk. Dengan nada dalam Ki Jayaraga berkata, banyak orang berilmu tinggi yang nampaknya mendukung atau bahkan memanfaatkan sikap Kanjeng Adipati-Pati dengan pamrih pribadi. Itulah yang justru lebih berbahaya dari sikap Kanjeng Adipati sendiri. Gelagah Putih mengangguk-angguk. Sementara Ki Jayaraga pun berkata, aku kira Angger Suandaru, maksudku Sangkal Putung, juga menerima perintah yang sama. Demikian pula Angger Untara sebagai Panglima Pasukan Mataram di Jati Anom. Agaknya memang demikian, sahut Gelagah Putih. Kakang Suandaru juga berpendapat demikian. Sebenarnya Kakang Suandaru juga ingin segera kembali ke Sangkal Putung. Tetapi nampaknya Mokayu Pandan Wangi masih ingin tinggal untuk 3-4 hari lagi. Ki Jayaraga mengangguk-angguk. Sementara Gelagah Putih berkata, semua orang yang dianggap mampu memberikan latihan-latihan keprajuritan atau latihan-latihan olah kanuragan, akan dimohon untuk membantu. Ki Jayaraga tersenyum. Katanya, tentu masih banyak tenaga-tenaga muda yang dapat melakukannya. Tetapi jika perlu, maka 4 atau 5 orang pemimpin kelompok dapat datang ke rumah ini di sore hari, untuk sekedar bermain-main. Gelagah Putih pun tersenyum pula. Katanya, itu sudah cukup. Semakin banyak orang yang memberikan latihan, maka semakin luaslah wawasan dan pengalaman para pemimpin kelompok itu. Tetapi seandainya para pemimpin kelompok itu berlatih pada orang-orang tertentu, maka berbagai macam kemampuan dasar para pemimpin kelompok itu akan memberikan warna yang lain bagi para pengawal Tanah Perdikan. Ki Jayaraga mengangguk-angguk. Katanya, warna yang berbeda-beda itu memang dapat membuat lawan mereka bertanya-tanya, karena bagi para prajurit, terutama yang tidak bersumber dari anak-anak padepokan, memiliki kesatuan sifat dan watak kemampuan dasar mereka, karena mereka mendapat tempaan dengan garis kemampuan dasar yang sama. Gelagah Putih mengangguk-angguk. Namun menurut perhitungannya, di Tanah Perdikan itu terdapat cukup banyak orang yang berkemampuan untuk memberikan latihan-latihan dasar pada tataran yang lebih tinggi kepada para pemimpin kelompok. Demikianlah, hal yang sama telah diberitahukannya pula ketika Agung Sedayu kembali dari barak. Dengan nada dalam Agung Sedayu berkata, tentu semua pihak yang dianggap berkepentingan sudah mendapat perintah yang sama pula. Apakah perang itu benar-benar akan meletus? Bertanya Gelagah Putih. Dari barak. Dengan nada dalam Agung Sedayu berkata, agaknya memang sulit dihindarkan. Tetapi masih juga usaha-usaha dari kedua belah pihak untuk menemukan jalan keluar tanpa peperangan, jawab Agung Sedayu. Tetapi kalau masing-masing tetap berdiri tegak pada pendiriannya, maka jarak di antara keduanya tentu tidak akan dapat dipertautkan. Apalagi masing-masing merasa berdiri di atas kebenaran, desis Gelagah Putih. Peristiwa itu akan dapat memperkaya pengertian kita tentang satu keyakinan terhadap kebenaran, serta kebenaran itu sendiri, berkata Agung Sedayu kemudian. Gelagah Putih tidak menjawab. Tetapi ia merenungi kata-kata Agung Sedayu itu. Tentang sudut pandang atas kebenaran. Namun kemudian Gelagah Putih telah menggeser pembicaraannya.
Hampir bergumam Gelagah Putih berkata. Nanti malam, Mbokayu Sekar Mirah dan Rara Wulan akan berbicara dengan Kanti. Keduanya memang harus segera dipertautkan. Aku yakin bahwa perasaan yang sama telah tumbuh pada keduanya, desis Agung Sedayu. Seperti yang direncanakan, ketika malam turun, setelah mereka makan malam, maka Sekar Mirah dan Rara Wulan masih duduk di ruang dalam bersama Kanti. Sementara itu, Agung Sedayu dan Ki Jayaraga duduk di pendapa, sedangkan Gelagah Putih dan Wacana berada di Serambi Gandok. Sekar Mirah dan Rara Wulan memang tidak langsung menyampaikan pesan Wacana kepada Kanti. Tetapi mereka berbicara tentang banyak hal yang menyangkut perkembangan keadaan yang menjadi semakin hangat. Sebagai istri prajurit, maka kemungkinan perang itu juga membayangi ketenangan Sekar Mirah. Tetapi karena Sekar Mirah sendiri memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri, maka agaknya ia dapat sedikit meredam kegelisahannya itu. Namun akhirnya Sekar Mirah mulai mengarahkan pembicaraan mereka kepada persoalan yang menyangkut Wacana dan Kanti. Dengan hati-hati Sekar Mirah kemudian berkata, Kanti, sebenarnya ada hal yang penting yang ingin disampaikan oleh Rara Wulan kepadamu. Sejak semula Rara Wulan selalu berusaha untuk menolongmu, melindungimu, dan bahkan kemudian berusaha untuk dapat membantu mencarikan jalan keluar bagimu. Kanti mengerutkan keningnya. Ia belum tahu maksud Sekar Mirah. Namun sebenarnya Kanti tidak ingin berbicara tentang keadaannya. Ia ingin melupakannya. Setelah ia berada di rumah Sekar Mirah itu beberapa lama, ia merasakan bahwa hatinya mulai menjadi tenang. Meskipun demikian, ia tidak dapat ingkar, bahwa di saat-saat ia teringat akan kandungannya, maka kegelisahan itu rasa-rasanya telah mengguncang perasaannya lagi. Namun kehadiran Rara Wulan dan Sekar Mirah di dekatnya, rasa-rasanya dapat membuat hatinya tentang kembali. Namun tiba-tiba kini ia dihadapkan pada satu pembicaraan tentang dirinya itu. Kanti memang menjadi gelisah. Ada beberapa hal yang membayang di angan-angannya. Kanti memang merasa bahwa kehadirannya dapat menjadi beban bagi keluarga Agung Sedayu. Dengan demikian, setelah beberapa saat ini tinggal di rumah itu serta gejolak jiwanya mulai mereda, maka mungkin sekali Sekar Mirah akan mengirimkannya pula kembali ke Keleringan. Rara Wulan yang melihat kegelisahan di wajah Kanti itu pun kemudian berkata, Kanti, aku melihat bahwa setelah aku berada di rumah ini beberapa saat, hatimu mulai menjadi tenang. Tetapi sudah tentu hal ini belum merupakan penyelesaian yang tuntas bagimu. Aku masih sering melihat kau merenung. Dan aku pun mengerti, apa yang sedang kau pikirkan. Kanti menjadi semakin gelisah. Wajahnya menunduk dalam-dalam. Tetapi tidak sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Kanti, berkata Rara Wulan kemudian. Aku minta maaf bahwa aku terlalu dalam mencampuri persoalan pribadimu. Tetapi hal itu aku lakukan, karena aku ingin membantumu memecahkan kesulitanmu sampai tuntas. Kanti masih tetap berdiam diri. Meskipun sekali-sekali ia mengangkat wajahnya memandang sepasang mata Rara Wulan yang redup, namun kemudian ia pun segera menunduk kembali. Titik-titik air bahkan mulai menetes dari sepasang matanya yang basah. Kanti, berkata Rara Wulan dengan nada lembut. Bukankah seumur kita ini, menurut gelar lahiriah, masih akan menempuh jalan yang panjang? Kanti masih belum tahu arah pembicaraan Rara Wulan, tetapi ia mengangguk kecil. Karena itu, Kanti, berkata Rara Wulan kemudian. Kita tidak boleh terpancang pada keadaan kita sekarang ini. Kanti masih saja menunduk dalam-dalam. Sebaiknya kau lupakan keadaanmu Kanti. Kau lihat kedalaman perasaanmu. Perasaanmu sebagai seorang perempuan dalam hubungannya dengan seorang laki-laki, sesuai dengan kewajaran tingkah laku kita dalam kehidupan ini. Kanti mengerutkan dahinya. Sejenak ia mengangkat wajahnya. Dipandanginya Rara Wulan dan Sekar Mirah sekilas tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Rara Wulan memang menjadi berdebar-debar. Namun didorongnya lidahnya untuk berkata. Ia mengerutkan dahinya. Sejenak ia mengangkat wajahnya. Dipandanginya, Kanti. Aku membawa pesan bagimu. Kau telah mendapat lamaran dari seseorang. Kanti terkejut. Ketika ia mengangkat wajah sekali lagi, maka wajah itu nampak kemerah-merahan. Sejenak Kanti justru bagaikan membeku. Kanti. Sekar Mirah pun berdesis dengan nada dalam. Aku harap kau menanggapinya dengan hati yang bening.
Kau timbang dengan saksama dan kau tinjau dari segala sisi. Kanti tidak segera menyahut. Namun tiba-tiba terdengar Kanti itu terisak. Kenapa kau menangis Kanti? Bertanya Rara Wulan yang matanya juga mulai menjadi basah. Rara, desis Kanti di sela-sela isaknya. Kau tahu tentang keadaanku. Kau tahu apa yang telah terjadi atasku. Jika ada seseorang yang melamarku, bukankah itu hanya satu bayangan mimpi yang akan segera lenyap jika aku mulai terbangun? Atau justru sebuah ejekan yang sangat menyakitkan hati di saat luka di dalam dadaku mulai sembuh? Atau sebuah lelucon yang kasar tanpa menghiraukan bahwa akibatnya akan sangat parah bagiku? Tidak. Tidak Kanti. Rara Wulan mulai memeluk Kanti yang isaknya semakin mengeras. Kau percaya kepadaku bukan? Kanti mengangguk kecil. Jika kau percaya kepadaku, Kanti, dengarlah kata-kataku, berkata Rara Wulan. Kanti mengangguk pula. Kanti, berkata Rara Wulan dengan sangat berhati-hati. Apakah kau tidak merasa bahwa selama ini, seseorang sangat memperhatikanmu? Seseorang yang menganggap bahwa kau adalah seorang perempuan yang akan dapat mengisi kekosongan hatinya. Tetapi setelah orang itu mengetahui keadaanku, maka ia akan menganggap bahwa aku adalah sampah yang tidak pantas untuk dijamah, desis Kanti sambil terisak. Tidak, Kanti, jawab Rara Wulan. Orang itu tahu pasti, siapakah kau dan apa yang sedang kau sandang. Tentu hanya didasari oleh perasaan belas kasihan. Rara, aku memang pantas untuk dikasihani. Tetapi aku tidak menginginkannya sama sekali, jawab Kanti. Bukan Kanti, bukan karena belas kasihan. Tetapi ia memang berharap bahwa kau akan dapat menjadi seorang yang akan bersama-sama membina sebuah keluarga, berkata Rara Wulan. Tidak. Itu tidak benar. Mungkin ia mengasihaniku. Tetapi mungkin ia justru ingin memanfaatkan keadaanku, sehingga pada suatu saat kelak akan dapat selalu menjadi landasan mengungkit keadaanku dalam setiap kesempatan, agar ia dapat memaksakan kehendaknya kepadaku. Kanti, berkata Sekar Mirah dengan suara yang sareh. Kau jangan terlalu curiga kepada semua orang. Mungkin hal semacam itu dapat dilakukan oleh orang-orang sejenis Wiradadi. Tetapi menurut pendapatku, tidak bagi orang yang melamarmu. Ia memang bukan seorang yang mempunyai banyak kelebihan dari orang lain. Ia dapat hilaf. Dapat kecewa, marah dan perasaan-perasaan lain sebagaimana kita. Ia bukannya orang yang tidak mempunyai cacat. Tetapi sikapnya terhadapmu Kanti, aku tahu dan yakin, bahwa ia menyatakannya dengan tulus hati. Bagaimana aku dapat meyakininya Bokayu? Aku adalah orang yang tidak berharga sama sekali. Dalam kewajaran, semua orang akan memalingkan wajahnya jika melihat aku. Jika ada orang yang berniat melamarku, itu justru tentu ada niat-niat yang tersembunyi di dalam hatinya. Kanti. Rara Wulan yang juga mulai terisak. Apa kau juga tidak percaya bahwa sikapku terhadapmu, sikap Bokayu Sekar Mirah, Kakang Agung Sedayu, Kakang Glagah Putih, Ki Jayaraga, sebagai sikap yang wajar? Aku percaya Rara. Aku percaya. Jawab Kanti dengan serta-merta. Nah, Kanti. Bagaimana perasaanmu terhadap wacana? Bertanya Rara Wulan kemudian. Jantung Kanti berdesir. Ia mempunyai penilaian tersendiri terhadap anak muda itu. Anak muda yang sikapnya menunjukkan kedewasaannya berpikir dan berbuat. Ketika nama itu disebut, Kanti menundukkan kepalanya. Isaknya masih saja mengguncang tubuhnya, sementara Rara Wulan memeluknya semakin erat. Kanti, desis Rara Wulan. Wacana minta kepada Kakang Glagah Putih agar aku bersedia menyampaikan perasaannya itu kepadamu. Jika kau tidak berkeberatan, tentu Wacana akan datang menemui orang tuamu. Tidak, suara Kanti bagaikan meledak di sela-sela isaknya. Ia akan tersiksa di sepanjang hidupnya. Ia orang yang baik. Karena itu, aku tidak pantas menyakiti hatinya untuk waktu yang panjang tanpa batas. Tidak Kanti, jawab Rara Wulan. Ia sudah mengetahui keadaanmu seluruhnya. Kanti justru menangis. Pada dasar hatinya yang paling dalam, ia merasa bahagia mendengar pengakuan Wacana itu. Bahkan Kanti justru sangat mengharapkannya. Tetapi di sisi yang lain, ia merasa tidak berhak lagi menanggapi perasaan Wacana itu, karena ia sudah ternoda. Bahkan Kanti merasa dirinya tidak lebih dari sampah yang tidak berharga. Namun Sekar Mirah pun berkata, Kanti,
Aku mengerti perasaanmu. Rara Wulan juga mengerti sepenuhnya. Bahkan Wacana pun mengerti pula. Itulah sebabnya, ia minta tolong kepada Rara Wulan untuk menyampaikannya kepadamu, karena kau percaya kepada Rara Wulan. Sekar Mirah berhenti sejenak. Sementara itu isak Kanti menjadi semakin keras. Baru sejenak kemudian ia berkata, kepada Gelagah Putih, Wacana telah mengatakannya, bahwa ia akan menerimamu seutuhnya. Justru karena ia tahu akan keadaanmu, maka ia tidak akan merasa kecewa, apalagi tersiksa di kemudian hari. Ia tahu bahwa kau akan melahirkan pada saatnya. Tetapi Wacana berjanji akan menganggap anak itu sebagai anaknya sendiri. Sekarang ia dapat berkata seperti itu, Bokayu. Tetapi apakah ia dapat berkata demikian pula nanti, jika seorang bayi yang bukan anaknya itu lahir? Tentu, jawab Sekar Mirah. Wacana sudah lama berada di sini. Ia bukan seorang yang palsu dan berpura-pura. Namun yang barangkali perlu kau ketahui, ia tidak ingin kehilangan untuk yang kedua kalinya. Sejenak Kanti mengangkat wajahnya. Dengan suara sendat ia berkata, maksud Bokayu. Wacana juga pernah mengalami kekecewaan yang hampir saja membuatnya gila. Bahkan ia seakan-akan dengan sengaja membunuh dirinya dalam sebuah perang tanding. Tetapi ia ternyata tetap hidup. Lawannya memang bukan seorang pembunuh. Apakah ia pernah ditinggalkan oleh seorang gadis yang kemudian memilih laki-laki lain? Bertanya Kanti. Gadis itu tidak pernah merasa meninggalkannya. Gadis itu sama sekali tidak mengetahui bahwa Wacana mencintainya. Ketika ia menjatuhkan pilihannya, maka Wacana kehilangan keseimbangannya, sehingga ia telah mengambil langkah yang tidak sewajarnya. Kanti menunduk lagi. Ia merenung dalam-dalam. Merenungi dirinya sendiri, dan ia mencoba membayangkan apa yang telah terjadi dengan Wacana. Kanti, berkata Rara Wulan kemudian. Menurut Wacana, ia menemukan yang hilang itu ketika kau datang ke rumah ini. Yang hilang itu diketemukannya pada dirimu. Apa yang terjadi atasmu, dapat dimengertinya, karena Wacana juga pernah menjadi kehilangan akal. Tetapi karena ia seorang laki-laki, maka ia tidak akan dapat mengalami sebagaimana kau alami. Kanti tidak menjawab. Tetapi ia mulai merenung. Kanti, berkata Sekar Mirah. Sebagaimana kau tidak ingin dikasihani, maka Wacana pun juga tidak ingin dikasihani. Yang dimintanya adalah hubungan yang wajar antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, dengan segala yang ada di dalam dirinya. Keduanya hendaknya dapat menerima dengan ikhlas, dengan harapan di masa datang yang cerah. Bagi Wacana dan kau Kanti, yang terpenting adalah hari depan kalian. Kalian tidak boleh selalu digayuti beban persoalan-persoalan di masa yang telah lewat. Kanti masih belum menjawab. Tetapi Rara Wulan merasakan bahwa tangisnya justru mereda. Kanti, berkata Rara Wulan. Jika kau tidak dapat menjawab hari ini, maka aku akan minta Wacana menunggu 1-2 hari ini. Tetapi kau tahu bahwa menunggu adalah satu kerja yang sangat menggelisahkan. Meskipun demikian, aku yakin bahwa Wacana akan bersedia menunggu 1-2 hari lagi. Yang tidak diduga oleh Rara Wulan dan Sekar Mirah adalah bahwa Kanti itu justru telah menangis. Tetapi tangisnya tidak tertahan-tahan lagi. Ia menangis seakan-akan menuangkan segenap beban di jantungnya. Rara Wulan yang memeluknya merasa bahwa tangisnya berbeda dengan tangis Kanti sebelumnya. Meskipun demikian Rara Wulan berusaha untuk menenangkannya, meskipun matanya sendiri juga menjadi basah. Sudahlah Kanti. Beristirahatlah. Kau sempat memikirkannya. Kau dapat berpikir dengan bening. Melihat bukan hanya ke masa lalu, tetapi justru ke masa depan yang masih panjang. Mudah-mudahan kau mendapat terang di hatimu dari Yang Maha Agung, berkata Rara Wulan kemudian. Kanti mengangguk. Bukan karena terpaksa. Tetapi nampaknya Kanti telah menemukan jawaban di dalam dirinya, meskipun masih sempat membuatnya ragu. Besok sore aku ingin mendengar jawabanmu. Dengan demikian Wacana tidak akan terlalu lama menunggu. Hatinya tentu masih saja dibayangi oleh saat-saat yang pahit, ketika ia sadar bahwa ia telah kehilangan. Kanti mengangguk. Rara Wulan menarik nafas dalam-dalam. Meskipun Kanti belum menjawab, tetapi Rara Wulan dan Sekar Mirah dapat berpengharapan bahwa permintaan Wacana itu akan diterima oleh Kanti. Meskipun keduanya sadar bahwa hati Kanti masih belum benar-benar mapan sehingga setiap saat masih dapat berubah. Bahkan mungkin perubahan itu sangat mengejutkan.
Tetapi keduanya berharap bahwa hati Kanti sudah tidak terguncang-guncang lagi. Malam itu, Sekar Mirah dan Rara Wulan memang tidak memaksa Kanti untuk memberikan jawaban, meskipun mereka tahu bahwa Wacana tentu menunggu. Bahkan Rara Wulan pun kemudian berkata, "Baiklah Kanti. Marilah kita beristirahat. Mungkin setelah kau tidur, besok kau menemukan jawab yang paling baik atas pernyataan Wacana itu. Tentu saja bahwa kami semuanya, maksudku Kakang Agung Sedayu, Bokayu Sekar Mirah, Kakang Gelagah Putih, Ki Jayaraga dan aku sendiri berharap, agar Wacana tidak menjadi kecewa karenanya." Kanti tidak menjawab. Tetapi tangisnya telah mereda. Bahkan isaknya tinggal satu-satu. Namun sekali-sekali Kanti masih mengusap matanya yang basah dengan lengan bajunya. Demikianlah, sejenak kemudian Kanti pun telah berada di dalam bilik bersama Rara Wulan. Ketika mereka kemudian berbaring, maka Kanti tiba-tiba saja bertanya di luar sadarnya. "Rara, bagaimana anggapanmu tentang kejujuran Wacana?" Rara Wulan menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Aku percaya kepadanya, Kanti. Ia sendiri pernah mengalami sebagaimana kau alami. Karena itu ia tentu dapat merasakan, sebagaimana kau rasakan. Dalam keadaan yang demikian, ia tentu tidak akan memikirkan untuk memanfaatkan keadaanmu, atau sikap-sikap licik yang lain." Kanti tidak menjawab. Tetapi Rara Wulan merasakan bahwa perasaan Kanti menjadi lebih tenang. Nafasnya mulai teratur dan tubuhnya yang terbaring diam terasa bahwa Kanti benar-benar telah menjadi tenang. Rara Wulan hanya dapat berdoa di dalam hati, mudah-mudahan niat baik Wacana itu dapat diterimanya. Sementara itu, Agung Sedayu dan Ki Jayaraga masih duduk di pendapa. Sementara Gelagah Putih dan Wacana sudah tidak ada lagi di Serambi Gandok. Ternyata mereka telah berada di dalam sanggar. Anak yang tinggal di rumah Agung Sedayu, yang kemudian disebut Sukra, telah berada di dalam sanggar pula. Bersama Gelagah Putih ia berlatih dasar-dasar ilmu bela diri. Setiap kali ia mengulangi unsur-unsur gerak yang telah dipelajarinya. Namun kemudian sedikit demi sedikit Gelagah Putih telah menambah unsur yang baru pula. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Wacana yang sedikit demi sedikit sudah mulai berlatih pula. Malam itu hanya menunggui dan melihat bagaimana Sukra meningkatkan kemampuannya setapak demi setapak. Namun ternyata anak itu telah berlatih dengan sungguh-sungguh. Bahkan rasa-rasanya tidak mengenal lelah. Meskipun ia telah pernah dibuat jera oleh Gelagah Putih, namun kadang-kadang ia masih tampak kecewa jika latihan diakhiri, meskipun ia tidak lagi berani membantah. Sebenarnya lah bahwa Gelagah Putih merasa puas pula melihat perkembangan kemampuan Sukra. Namun Gelagah Putih juga merasa bertanggung jawab atas tingkah laku Sukra selanjutnya, setelah ia merasa memiliki dasar-dasar kemampuan bela diri. Anak itu tidak boleh kehilangan kekang diri, berkata Gelagah Putih di dalam hatinya. Karena itu, setiap kali Sukra akan berlatih, maka Gelagah Putih selalu memberinya beberapa petunjuk agar Sukra menjadi orang yang berguna bagi sesamanya. Bukan sebaliknya. Lebih dari itu, Sukra sama sekali tidak boleh melupakan sumber hidupnya. Dengan berpegangan pada sumber hidupnya, maka seseorang akan selalu mawas diri dalam segala tingkah lakunya. Malam itu, Gelagah Putih mengakhiri latihannya menjelang tengah malam. Tubuh anak itu seluruhnya telah basah oleh keringat. Dadanya yang terbuka nampak menjadi basah kuyup, seolah-olah Sukra baru saja berendam di dalam belumbang. Wacana yang menyaksikan latihan itu, sejenak telah melupakan persoalan dirinya sendiri. Ia juga merasa kagum terhadap Sukra yang masih sangat muda itu. Tetapi kemauannya agaknya telah membakar gairahnya untuk segera menguasai dasar-dasar kemampuan bela diri. Namun, meskipun gairahnya untuk berlatih tidak menyusut, tetapi tujuannya menguasai dasar-dasar kemampuan ilmu bela diri perlahan-lahan telah bergeser. Karena pengaruh petunjuk dan nasihat-nasihat Gelagah Putih yang terus-menerus diberikan setiap Sukra akan berlatih, telah membuat Sukra semakin mengerti arti dari kemampuan yang sedikit demi sedikit telah dimilikinya. Dengan demikian, maka sikap Sukra kepada kawan-kawannya sedikit berubah. Sukra menjadi lebih sabar dan penalarannya pun menjadi semakin terang. Malam itu, setelah berlatih serta setelah membersihkan dirinya di Pakiwan, rasa-rasanya Sukra masih juga ingin melihat peliridanya yang telah dibuka sejak menjelang senja.
Sementara Gelagah Putih dan Wacana telah pergi ke Serambi Gandok, maka Sukra justru mengemasi alat-alatnya untuk dibawa ke sungai. Wacana dan Gelagah Putih tidak terlalu lama duduk di Serambi. Gelagah Putih pun kemudian telah pergi ke Pakiwan pula untuk membenahi dirinya. Ketika tubuhnya terasa menjadi segar, maka ia pun telah pergi ke biliknya pula. Wacana memang tidak segera dapat tidur. Ia harus menanti jawaban Kanti. Namun Wacana pun sadar, bahwa bagaimanapun juga, agaknya Kanti memerlukan waktu untuk berpikir. Dalam pada itu, ketika Sukra turun ke sungai, ia terkejut melihat beberapa orang anak berkerumun di tepian. Demikian Sukra turun, maka serentak anak-anak itu segera menyesuaikan diri dengan memanggilnya Sukra pula. Sukra yang tertegun itu pun kemudian bertanya, "Kenapa kalian berkumpul di sini? Bukankah ini bukan waktunya?" Saat menutup peliridan yang pertama sudah lewat, sementara masih ada beberapa waktu lagi untuk menutup peliridan yang kedua. "Baru saja aku akan pergi memanggilmu," berkata seorang anak yang bertubuh gemuk. "Apa yang terjadi?" bertanya Sukra. "Anak-anak dari Kademangan Wadas Ireng," jawab anak itu. "Kenapa?" bertanya Sukra. "Mereka telah datang mengganggu kami. Mereka lewat menelusuri sungai ini, berusaha merusak beberapa peliridan tanpa sebab." "Kenapa tiba-tiba mereka menjadi liar seperti itu?" bertanya Sukra. "Kami tidak tahu. Ketika mereka lewat, hanya ada 2 orang kawan kita yang sedang bersiap-siap menutup peliridannya." "Siapa?" bertanya Sukra. "Aku dan Baja," jawab seorang anak yang kekurus-kurusan. Sementara itu anak yang rambutnya dicukur gundul dan bernama Baja menyahut, "Mereka memukuli aku dan Siwer." "Sekarang mereka pergi kemana?" bertanya Sukra. "Mereka justru pergi ke arah selatan," jawab Siwer. "Bukankah Wadas Ireng terletak di sebelah utara tanah perdikan ini?" "Iya," jawab Baja. "Tetapi mereka pergi ke selatan. Karena itu, kami kumpulkan kawan-kawan. Mungkin mereka akan kembali lagi menyusuri sungai ini. Tetapi tidak terbiasa mereka berbuat seperti itu." "Bukankah kita kenal beberapa orang anak dari Wadas Ireng?" desis Sukra. "Ya. Tetapi agaknya anak-anak Wadas Ireng ada yang baru dan ada yang tidak baik, seperti anak-anak tanah perdikan ini pula," sahut anak yang agak gemuk itu. "Tetapi bukankah mereka atau orang tua mereka pernah mendengar tentang tanah perdikan ini?" bertanya Sukra. "Ya. Anak-anak itu justru menantang. Mereka mengatakan agar kita melaporkan kepada orang-orang tua kami yang katanya berilmu tinggi," berkata Siwer. "Ini tentu tidak biasa," berkata Sukra. "Tentu ada sesuatu yang telah terjadi di Kademangan Wadas Ireng." "Maksudmu?" bertanya anak yang agak gemuk itu. "Seperti yang terjadi di Kademangan Kleringan. Sekelompok anak muda telah terjerumus ke dalam kebiasaan minum tuak. Mereka menjadi mabuk di kedai-kedai yang menyediakan tuak dan bahkan di jalan-jalan. Mereka mengganggu orang-orang lewat, dan bahkan sama sekali tidak terkendali. Aku mendengar dari Gelagah Putih, yang meskipun tidak langsung berbicara kepadaku." "Apakah anak-anak Wadas Ireng juga mulai minum tuak?" bertanya Baja. "Mereka masih anak-anak seperti kita." "Kalau mereka masih kanak-kanak seperti kita sudah mulai bergerombol-gerombol dan bertindak tidak wajar, apa jadinya nanti jika mereka sudah menjadi lebih besar?" desis Siwer. "Karena itu, tentu sesuatu sudah terjadi," berkata Sukra sambil mengangguk-angguk. Gayanya menirukan gaya orang-orang dewasa yang sedang membicarakan satu persoalan bersungguh-sungguh. "Jadi, apa yang akan kita lakukan sekarang?" bertanya anak yang agak gemuk. "Kita tunggu sejenak, jika mereka lewat kita tidak usah mengganggunya. Kecuali jika mereka mengganggu kita." Kawan-kawan Sukra mengangguk-angguk. Namun ketika Sukra mengatakan bahwa ia akan menutup peliridannya, maka Siwer itu pun berkata, "Peliridanmu dibuka tidak saja bagian atasnya, tetapi juga bagian bawahnya." "Jadi mereka juga merusak peliridanku?" bertanya Sukra. "Ya. Semua peliridan telah dibuka," jawab Siwer. Sukra memang menjadi marah. Tetapi perasaannya justru sudah mulai terkendali. Ia tidak segera menghentak sambil mengepalkan tinjunya. Namun Sukra hanya berkata dengan nada geram, "Kita akan menunggu mereka. Tetapi ingat, kita tidak akan mulai." Kawan-kawannya mengangguk-angguk. Meskipun Sukra bukan anak yang terbesar di antara mereka,
tetapi tiba-tiba saja Sukra dengan diam-diam telah mereka anggap sebagai pemimpin mereka. Sementara sambil menunggu, maka anak-anak itu telah memperbaiki peliridan yang telah rusak. Peliridan Sukra, peliridan Baja dan Siwar dan satu peliridan lagi milik anak yang agak gemuk itu. Ketiga peliridan itu berjarak masing-masing beberapa puluh langkah, sehingga anak-anak itu pun kemudian telah tersebar. Sedangkan berjarak beberapa puluh langkah ke arah Udik, terdapat pula peliridan. Tetapi karena tempatnya yang agak jauh, maka mereka tidak melihat apakah peliridan itu juga dirusak. Sebenarnya lah sekelompok anak-anak dari Kademangan Wadas Ireng telah berjalan menelusuri sungai itu. Mereka adalah anak-anak yang meningkat remaja. Seorang di antara mereka yang berpengaruh, ternyata telah berbuat hal-hal yang tidak sepantasnya dilakukan oleh anak-anak remaja. Pergaulannya dengan anak-anak muda yang lebih besar daripadanya, telah membuatnya melangkah lebih jauh dari umurnya. Remaja itu telah mengenal minuman yang disebut tuak. Bahkan tingkah laku yang kurang pantas dan sikap yang tidak terpuji. Orang-orang tua di Kademangan Wadas Ireng telah dibuat pening oleh tingkah laku beberapa orang anak muda. Mereka bahkan dibayangi oleh pertanyaan, kenapa tingkah laku yang tidak wajar itu menghinggapi anak-anak muda di beberapa Kademangan, hampir merupakan satu ledakan yang bersamaan. Bahkan kemudian anak-anak remaja pun telah dihinggapi pula cacat yang menular dari tataran usia yang lebih tua. Malam itu, anak-anak Wadas Ireng dipimpin oleh seorang remaja, yang mulai terpengaruh oleh kebiasaan buruk sekelompok kecil anak-anak muda di Kademangan Wadas Ireng, telah menelusuri sungai yang melewati padukuhan induk tanah perdikan Menoreh. Nampaknya anak-anak itu belum mampu membuat penilaian tentang tanah perdikan Menoreh. Mereka hanya sekedar menuruti kesenangan mereka dan gejolak jiwa petualangan yang tidak terarah. Seperti yang diduga anak-anak tanah perdikan Menoreh, maka anak-anak dari Wadas Ireng itu benar-benar kembali lewat sungai itu pula. Bahkan mereka masih saja bertingkah laku tidak sewajarnya. Mereka melemparkan batu-batu sebesar telur ayam, dan bahkan mereka berbicara yang satu dengan yang lain dengan keras, tanpa menghiraukan suasana malam di sebelah-menyebelah sungai itu. Ketika anak-anak tanah perdikan mendengar sekelompok anak-anak Wadas Ireng itu kembali, maka mereka pun segera berkumpul. Anak-anak tanah perdikan itu pun segera bersiap menghadapi segala kemungkinan. Baja dan Siwar yang telah mengalami perlakuan buruk, telah bersiap untuk membalas. Kau tidak boleh mendendam, desis Sukra. Hei! Baja dan Siwar heran mendengar kata-kata itu. Maksudmu? Jika mereka nanti tidak berbuat apa-apa, kita juga tidak akan berbuat apa-apa. Tetapi jika mereka mendahului mengganggu kita, kita akan mempertahankan diri. Baja dan Siwar mengerutkan dahinya. Sementara Baja berkata, ketika mereka lewat, kami hanya berdua saja. Mereka telah memukul kami. Kepalaku yang gundul telah ditamparnya. Kita harus berjiwa besar. Sukra menirukan nasihat Gelagah Putih. Tetapi seperti yang aku katakan, jika mereka mendahului, maka kita akan mempertahankan diri. Kita tidak mau dipukuli apapun alasannya. Jika mereka tidak memukul kita lagi, bertanya Siwar. Biarlah mereka lewat, jawab Sukra. Tetapi mereka sudah memukuli aku dan Baja, desak Siwar. Lupakan itu. Bukankah kita orang baik yang berjiwa besar, jawab Sukra. Anak-anak tanah perdikan itu mengangguk-angguk. Seorang di antara mereka berdesis. Ya. Kita orang baik dan berjiwa besar. Demikianlah. Sejenak kemudian, dalam keremangan malam mereka melihat sekelompok anak-anak yang menyusuri sungai. Mereka sudah mendengar gemercik air yang didera oleh kaki-kaki kecil. Sekali-sekali mereka mendengar gemeresak pohon-pohon perdu yang terkena lemparan bebatuan di tepi sungai itu. Bahkan suara tertawa riang, dan kemudian percakapan yang simpang siur. Anak-anak tanah perdikan berdiri berjajar di tepian. Nampaknya mereka tidak ingin melanggar pesan Sukra, agar mereka menjadi anak yang baik dan berjiwa besar. Ternyata anak-anak Wadas Ireng itu menyadari bahwa di hadapan mereka berdiri sekelompok anak-anak tanah perdikan, yang rata-rata sebaya dengan mereka dan jumlahnya pun tidak terpaut banyak. Tiba-tiba seorang yang paling berpengaruh di antara mereka tertawa. Katanya, "Bagus. Kita akan mendapat kawan bermain." Anak-anak itu memang menjadi gembira. Berlari-lari mereka mendekati anak-anak tanah perdikan yang sudah bersiap. Untuk beberapa saat mereka berdiri dalam dua kelompok yang saling berhadapan.
Tetapi untuk beberapa saat, keduanya masih saling berdiam diri. Namun kemudian anak yang terbesar di antara anak-anak wadas ireng itu bertanya, "Heh, apakah kalian sengaja mencegat kami?" Yang menjawab adalah Sukra. "Tidak." "Kenapa kalian berkumpul di sini?" bertanya anak itu. "Kami ingin melindungi kawan-kawan kami dari kenakalan anak-anak dari padukuhan yang lain. Kami tidak mau ada kawan-kawan kami yang menjadi sasaran pemukulan," jawab Sukra. Anak itu tertawa. Katanya, "Kami sudah memukuli 2 anak di sini tadi. Seorang di antaranya anak gundul." "Sekarang tidak lagi," jawab Sukra. "Tidak ada yang boleh dipukuli. Menarik sekali memukuli anak yang kepala gundul. Heh, berikan anak itu. Aku ingin memukulinya lagi." "Itu namanya menantang," jawab Sukra. "Kau memang mencari persoalan." "Kepala gundul itu menyenangkan," jawab anak itu. "Kami sebenarnya tidak ingin berkelahi. Kami berusaha melupakan bahwa kau sudah memukuli kawan kami, karena kami adalah anak-anak yang baik dan berjiwa besar. Tetapi jika kalian akan mulai lagi, maka justru aku akan menantang berkelahi seorang lawan seorang," berkata Sukra. "Aku akan mewakili kawan-kawanku." Sejenak anak-anak Kademangan wadas ireng itu terdiam. Namun tiba-tiba anak yang terbesar di antara mereka itu pun tertawa. Katanya di sela-sela suara tertawanya, "Agaknya kau memang suka bergurau. Aku senang mendengarnya. Tetapi itu tidak akan mengurungkan niat kami menampar kepala gundul itu." "Aku tidak bergurau," berkata Sukra. "Aku menantangmu. Itu pun belum menjamin bahwa kau akan dapat menampar kepala gundul itu. Jika kalah, maka kawan-kawanku akan melindunginya, sehingga kalian harus berkelahi dahulu. Jika kami semua sudah kalian kalahkan, maka barulah kalian dapat memukuli kepala gundul itu." Anak itu mengerutkan keningnya, namun kemudian ia berkata, "Aku setuju. Seorang di antara kita masing-masing akan berkelahi seorang melawan seorang. Aku akan mewakili kawan-kawanku. Tetapi kalian harus diwakili oleh anak yang terbesar di antara kalian." "Tidak," jawab Sukra. "Aku yang akan mewakili kawan-kawanku. Kalian tidak berhak menentukan. Siapapun yang akan mewakili kami, itu adalah urusan kami." "Kau akan menyesal," berkata anak yang terbesar di antara anak-anak wadas ireng itu. Anak yang terbiasa bergaul dengan sekelompok kecil anak-anak muda yang mulai menempuh jalan sesat. Tetapi Sukra menjawab, "Takut," jawab Wacana. "Tidak. Aku tidak akan menyesal. Apapun yang terjadi, itu sudah aku kehendaki." "Bagus," sahut anak itu. "Bersiaplah." Sukra memberi isyarat kawan-kawannya untuk mundur. Demikian pula anak wadas ireng yang akan mewakili kawan-kawannya itu. Kedua kelompok anak-anak itu membentuk lingkaran di tepian. Sementara Sukra dan anak yang terbesar di antara anak-anak wadas ireng itu berada di tengah. "Siapa namamu?" tiba-tiba anak wadas ireng itu bertanya. "Namaku Sukra." "Siapa namamu?" Sukra ganti bertanya. "Namaku Lugu. Anak-anak sebayaku, bahkan anak yang lebih besar dari aku, takut kepadaku. Apalagi anak seperti kau. Kau tentu akan segera berjongkok minta ampun di hadapanku." "Bagus," jawab Sukra. "Kita akan berkelahi. Jika ada seorang di antara kelompok kita masing-masing yang membantu, maka ia dianggap kalah. Jika paugeran ini dilanggar, maka kita akan berkelahi bersama-sama meskipun sebenarnya tidak kami kehendaki, karena sebenarnya lah bahwa kami adalah anak-anak yang baik dan berjiwa besar." "Cukup. Bersiaplah," anak itu tiba-tiba membentak. Sukra tidak menjawab. Tetapi ia pun segera bersiap menghadapi segala kemungkinan. Sejenak kemudian keduanya bergeser beberapa langkah. Namun Lugu itu pun segera meloncat menyerang dengan ayunan tangannya. Sukra yang sudah bersiap itu pun segera mengelak. Tangan itu terayun deras. Tetapi tidak menyentuh sasarannya. Tetapi Lugu tidak membiarkan Sukra luput dari jangkauan serangannya. Ia pun segera meloncat menerkam dengan kedua tangannya yang langsung mengarah ke leher. Sukra terkejut melihat serangan itu. Serangan itu baginya tidak terlalu berbahaya. Tetapi bahwa anak itu langsung berusaha mencengkam leher adalah pertanda betapa garangnya, bahkan akibatnya akan dapat menjadi sangat mengerikan.
Sukra berkisar ke samping. Namun ia sempat berkata, "Kenapa kau berkelahi dengan kasar? Jika kau berhasil mencengkam leherku, apa yang akan kau lakukan?" "Mencekikmu," jawab Lugu. "Aku dapat mati karenanya," berkata Sukra kemudian. "Aku tidak peduli. Dalam satu perkelahian yang disepakati seorang lawan seorang, mati adalah akibat wajar, yang membunuh tidak dapat dianggap bersalah. Bahkan ia pantas mendapat kehormatan sebagai seorang pahlawan." "Gila," geram Sukra. "Siapa yang telah meracuni otakmu dengan sikap seperti itu? Mencengkam leherku, apa yang akan kau lakukan?" Lugu berhenti menyerang. Sambil bertolak pinggang ia berkata, "Kau menjadi ketakutan?" "Tidak. Kau tidak berbahaya bagiku. Tetapi kau adalah berbahaya bagi anak yang lain. Kau benar-benar dapat membunuh dengan caramu berkelahi itu. Apakah membunuh bagimu dapat menjadi satu kebanggaan, sementara seseorang yang telah membunuh sesamanya akan selalu dikejar oleh penyesalan?" "Para prajurit membunuh di medan perang," jawab Lugu. "Membunuh dan berperang itu tidak sama," jawab Sukra. "Lidahmu yang agaknya bercabang seperti lidah ular. Tetapi aku tidak peduli. Mungkin kau memang akan mati dalam perkelahian ini. Tetapi sekali lagi aku katakan, mati adalah akibat yang sangat wajar." "Bagaimana jika kau yang mati?" bertanya Sukra. "Anak itu tertawa," katanya. "Hanya anak bintang yang turun dari langit yang dapat mengalahkan apalagi membunuh aku." "Namun," jawab Sukra. "Bagus. Aku adalah anak bintang." Lugu itu mengerutkan dahinya. Namun Sukra pun berkata, "Bersiaplah kau anak bayangan kegelapan. Sudah saatnya anak bintang turun dari langit." Sikap hati Lugu membuat Sukra menjadi marah. Meskipun demikian, ia tidak pernah melupakan pesan Gelagah Putih agar tidak kehilangan kendali diri. Demikianlah, sejenak kemudian Lugu sudah mulai menyerang lagi. Ia mengira bahwa Sukra menjadi takut melihat kedua tangannya yang terjulur mengarah ke lehernya. Karena itu, maka ketika serangan kakinya tidak mengenai sasaran karena Sukra menghindar, maka Lugu itu pun telah mengulangi serangannya dengan kedua tangannya terjulur ke arah leher Sukra. Namun Sukra benar-benar menjadi marah melihat serangan yang berbahaya itu. Bahkan menurut pendapat Sukra, serangan itu sangat berlebihan bagi perselisihan anak-anak. Apabila sikap Lugu bahwa ia sama sekali tidak menghargai nyawa orang lain dalam persoalan yang sebenarnya tidak berarti itu. Karena itu, ketika Sukra melihat tangan yang terjulur itu, maka ia pun menggeram marah. Dengan cepat ia meloncat ke samping. Namun kemudian kakinya terayun mendatar dengan derasnya mengenai lambung. Lugu terdorong beberapa langkah ke samping, bahkan kemudian anak itu terjatuh di atas pasir tepian. Namun anak itu segera bangkit kembali. Lugu memang menyeringai menahan sakit pada lambungnya. Namun tidak lama. Sejenak kemudian ia pun telah bersiap untuk berkelahi lagi. Bahkan dengan lantang ia pun berkata, "Heh, kau telah menyakiti aku. Akibatnya akan sangat buruk bagimu." Sukra tidak menghiraukannya. Ia pun segera mempersiapkan diri untuk menghadapi lawannya yang lebih besar daripadanya itu. Demikianlah, Lugu itu telah menyerang dengan garangnya. Tangan dan kakinya terayun-ayun dengan kerasnya. Tetapi dengan tangkas Sukra menghindar. Namun sekali-sekali Sukra terpaksa menangkis serangan-serangan itu. Dalam benturan-benturan yang terjadi, maka Sukra harus mengakui bahwa kekuatan Lugu lebih besar dari kekuatannya, sehingga kadang-kadang Sukra terdorong surut. Namun Sukra yang telah mempelajari dasar-dasar kemampuan bela diri dengan tekun, memiliki kesempatan lebih baik. Lugu kadang-kadang merasa kehilangan lawannya yang berloncatan. Namun tiba-tiba Sukra telah menyerang dengan derasnya, sehingga Lugulah yang terdorong surut. Lugu menjadi semakin marah ketika serangan-serangan Sukra semakin lama semakin sering mengenai tubuhnya. Sekali dua kali, Lugu yang memiliki tubuh dan daya yang sangat kuat itu tidak menghiraukannya. Tetapi semakin sering Sukra mengenainya, maka perasaan sakit itu menjadi semakin terasa menyengat tubuhnya di mana-mana. Dalam pada itu, anak-anak dari Kademangan Wadas Ireng dan anak-anak Padukuhan Induk Tanah Perdikan itu menyaksikan perkelahian itu dengan jantung yang berdebaran. Sekali-sekali anak-anak Tanah Perdikan yang bersorak, namun di kesempatan lain, anak-anak Wadas Irenglah yang bersorak-sorak.
Orang-orang yang sedang meronda di padukuhan induk, mendengar suara-suara ramai di tepian meskipun tidak terlalu jelas. Tetapi mereka menyangka bahwa anak-anak sedang bermain sambil menutup peliridan mereka di sungai. Mereka sama sekali tidak mengira bahwa anak-anak di tepian itu sedang menonton Sukra dan Lugu yang sedang berkelahi. Sementara itu Lugu masih mampu berkelahi dengan garangnya. Ia benar-benar menjadi keras dan bahkan kasar. Namun Sukra dengan tangkas mengimbanginya. Latihan-latihan yang berat membuatnya mampu bergerak cepat untuk mengatasi kekuatan Lugu yang sangat besar bagi anak-anak. Apalagi Lugu memang lebih tua dan lebih besar dibandingkan dengan Sukra. Meskipun demikian, ternyata semakin lama Lugu semakin mengalami kesulitan. Hanya karena daya lahannya yang tinggi serta kekuatannya yang besar sajalah yang membuatnya masih dapat bertahan terus. Sementara itu, meskipun Sukra lebih kecil dan lebih muda, tetapi tenaganya sudah terlatih. Sukra itu mampu memperhitungkan agar ia tidak kehabisan tenaganya. Dalam pada itu, semakin lama Sukra menjadi semakin sering mengenai tubuh Lugu dengan serangan-serangannya yang cepat. Tetapi perlawanan Lugu masih belum menjadi susut. Meskipun beberapa kali Lugu terdorong dan jatuh di atas pasir tepian, namun ia segera bangkit dan siap untuk berkelahi lagi. Sukralah yang justru mulai merasa bahwa tenaganya seakan-akan telah terlepas untuk mengimbangi kekuatan dan daya tahan lawannya yang tinggi. Karena itu, Sukra mulai merasa bahwa tenaganya telah menyusut. Karena itu, maka Sukra harus mulai mempertimbangkan benar-benar tata geraknya, agar ia tidak menjadi kelelahan dan kehabisan tenaga sebelum Lugu dapat ditundukkannya. Itulah sebabnya maka Sukra mulai memperhitungkan benar-benar sasaran serangannya. Sukra mulai mengarahkan serangan-serangannya pada bagian tubuh lawannya yang lemah, tetapi tidak membahayakannya. Dengan demikian maka Sukra semakin sering berusaha menyerang dan mengenai lambung lawannya. Tidak saja dengan tumit kakinya, tetapi dengan jari-jarinya yang terbuka dan merapat. Pada kesempatan itu, sisi telapak tangan Sukra telah menghantam pundak Lugu, sehingga sebelah tangan anak itu rasa-rasanya untuk beberapa saat telah melemah. Pada kesempatan itu, Sukra telah mengarahkan serangannya pada sisi yang lemah itu. Beberapa kali kakinya terjulur mengenai lengan dan bahu yang rasa-rasanya menjadi semakin kesakitan. Lugu mengumpat dengan kasar. Namun serangan-serangan Sukra datang beruntun seperti banjir yang mengalir tidak putus-putusnya. Serangan disusul dengan serangan, sehingga Lugu tidak sempat menangkis dan menghindar. Karena itu, Lugu itu pun telah terdorong beberapa langkah surut. Bahkan kemudian kawan-kawannya yang melingkarinya harus menyibak ketika Lugu terhuyung-huyung beberapa langkah mundur. Sukra tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Sebelum Lugu sempat memperbaiki kedudukannya, Sukra itu melenting menyerang dada Lugu dengan kakinya yang terjulur menyamping. Serangan Sukra cukup keras meskipun sebenarnya tenaganya sudah mulai menyusut. Apalagi pada saat-saat terakhir, Sukra harus mengerahkan kemampuannya untuk mengakhiri perlawanan Lugu sebelum ia sendiri kehabisan tenaga. Sukra memang menyadari, jika usahanya terakhir itu gagal sementara ia sudah kehabisan tenaga, maka Lugulah yang akan menguasainya, dan ia akan mengalami perlakuan yang sangat buruk. Tetapi dengan perhitungan yang baik, Sukra yakin akan dapat menundukkan lawannya itu sebelum tenaganya habis. Serangan kaki Sukra itu ternyata telah melemparkan Lugu beberapa langkah. Serangan yang cukup keras itu membuat Lugu kehilangan keseimbangannya. Karena itu, maka tubuh Lugu itu telah terdorong dan jatuh menggelepar di dalam air. Lugu memang berusaha untuk bangkit agar air sungai itu tidak terlalu banyak masuk ke dalam mulut dan hidungnya. Meskipun kemudian Lugu itu berhasil untuk berdiri, tetapi hanya sesaat. Tubuhnya yang merasa sakit di mana-mana, nafasnya yang menjadi sesak demikian dadanya terkena serangan kaki Sukra, serta tenaganya yang juga terkuras, membuat Lugu benar-benar tidak mampu lagi mempertahankan keseimbangannya. Ketika ia mencoba melangkah ke tepian, ia pun telah terjatuh lagi. Tetapi Lugu telah berhasil keluar dari air sungai yang mengalir tidak terlalu deras itu. Sukra berdiri termangu-mangu. Kawan-kawannya telah bersorak meneriakkan kemenangan. Beberapa orang kawan Lugu telah berlari memburunya. Mereka berusaha untuk menolong Lugu dengan mengangkat tubuhnya dan membantunya berdiri. Lugu kemudian memang dapat berdiri. Tetapi dua orang kawannya harus membantunya. Namun Lugu masih belum mengakui kekalahannya. Dengan lantang ia berkata kepada kawan-kawannya, "Kita tidak kalah. Kita akan membuat anak-anak yang licik itu menjadi jera. Kita akan berkelahi bersama-sama."
Sukra yang nafasnya masih terengah-engah itu menjadi berdebar-debar. Meskipun menurut perhitungannya anak-anak padukuhan induk tanah perdikan itu tidak akan kalah, namun ia sendiri memerlukan untuk beristirahat barang beberapa saat. Karena itu, Sukra itu pun kemudian berdiri bertolak pinggang sambil berkata, "Heh, apakah kalian akan berkelahi beramai-ramai? Kalian akan dihancurkan," geram Lugu yang masih belum dapat berdiri tegak. "Kalian tanpa Lugu tidak akan berarti apa-apa bagi kami. Sementara itu, kalian lihat bahwa Lugu sudah tidak berdaya. Jika aku mempunyai landasan pikiran seperti Lugu, maka aku sudah mencekiknya. Menurut Lugu, jika dalam perkelahian seseorang terlanjur mati, maka yang membunuh tidak dapat dipersalahkan." Anak-anak Wadas Ireng itu terdiam. Ternyata ketika ancaman itu ditujukan kepada mereka, maka mereka pun menjadi sangat ngeri. Bahkan Lugu sendiri merasa ngeri mendengarnya. Namun ternyata Lugu itu masih belum juga mengakui kenyataan yang dihadapinya. Karena itu, maka ia pun berkata, "Kau tidak perlu menakut-nakuti kami. Kau kira aku tidak dapat berkelahi lagi? Sebentar lagi tenagaku akan pulih. Aku akan memilin leher anak-anak padukuhan ini. Seorang demi seorang. Dan kau adalah anak yang pertama akan kuhancurkan." Tetapi Sukra tertawa. Beberapa kali ia menarik nafas dalam-dalam. Pernafasannya sangat membantu memulihkan kekuatannya. "Kau masih juga mengigau, Lugu. Berdiri pun kau sudah tidak mampu lagi. Apalagi memilin leher kami. Persetan kau," geram Lugu. Tetapi ketika ia melangkahkan kakinya, maka ia masih saja terhuyung-huyung. Kawan-kawannya yang membantunya berdiri, dengan cepat menahannya agar Lugu itu tidak terjatuh. "Aku akan memilin leher anak-anak padukuhan ini. Seorang demi seorang. Dan kau adalah anak yang pertama akan kuhancurkan." Meskipun demikian, ia masih berteriak, "Ayo kawan-kawan, kita hancurkan anak-anak yang licik itu." Tetapi sekali lagi Sukra tertawa keras-keras. Katanya, "Sebenarnya kau mau apa, Lugu? Melangkah pun kau sudah tidak mampu lagi." "Anak-anak Wadas Ireng bukan anak-anak cengeng," bentak Lugu. Lalu katanya sekali lagi kepada kawan-kawannya, "Cepat! Selesaikan mereka!" Namun tiba-tiba Sukra itu pun menggeram. "Mari. Siapa yang ingin aku patahkan lengannya? Kau lihat, aku berkata sebenarnya. Dan aku pun mampu melakukannya." Berbeda dengan Lugu. Ia hanya dapat berteriak-teriak dan membentak-bentak. Tetapi ia tidak dapat berbuat apa-apa. Anak-anak Wadas Ireng itu memang menjadi ragu-ragu. Tetapi Lugu itu membentak lagi. "Cepat! Siapa yang tidak mau melakukannya, aku besok akan menghukumnya. Hukuman yang belum pernah aku berikan kepada kalian sebelumnya." Anak-anak Wadas Ireng itu menjadi bingung. Mereka merasa ngeri untuk berkelahi, apalagi melawan Sukra. Tetapi mereka pun menjadi ketakutan mendengar ancaman Lugu. Jika mereka menolak untuk melakukan perintah Lugu, maka nasib mereka akan menjadi buruk untuk waktu yang lama. Kemarahan Lugu tidak hanya akan terbatas dalam 1-2 hari. Tetapi ia adalah pendendam yang berkepanjangan. Sukra yang melihat anak-anak Wadas Ireng itu ragu-ragu berkata lantang, "Heh, apakah kalian merasa sulit untuk memilih? Berkelahi melawan kami, atau dimusuhi Lugu dan bahkan menerima hukumannya? Cukup! Aku koyak mulutmu," teriak Lugu. Tiba-tiba saja darah Sukra naik sampai ke kepala. Dengan kecepatan yang tinggi ia meloncat ke arah Lugu. Satu ayunan tangannya telah menampar mulut yang baru saja terkatup itu. Lugu berteriak kesakitan. Bibirnya menjadi pecah dan darah mulai mengalir duri luka di bibirnya itu. "Ayo, berteriaklah sekali lagi," bentak Sukra. Lugu memang bergeser mundur. 2 orang yang membantunya berdiri ikut bergeser pula. Tetapi keduanya menjadi gemetar melihat sikap Sukra. Bahkan Sukra itu berkata selanjutnya dengan nada marah. "Aku dapat mencekikmu, Lugu. Mengerti? Mulutmu jangan kau buka sekali lagi. Aku akan memukulimu sampai kau terdiam." Namun ternyata harga diri Lugu itu cukup tinggi. Meskipun mulutnya terasa sakit dan bibirnya rasa-rasanya menjadi semakin tebal bergayut di mulutnya, namun ia masih menjawab, "Kau tidak berhak memerintah aku." Ternyata Sukra tidak hanya menggertak.
Karena anak itu membuka mulutnya lagi, maka Sukra pun benar-benar memukul mulut Lugu. Sekali lagi Lugu berteriak kesakitan. Bibirnya yang berdarah menjadi semakin berdarah. Bahkan hampir saja Lugu tidak dapat menahan tangisnya. Kedua kawannya yang membantunya berdiri menjadi semakin gemetar. Tetapi Lugu benar-benar terdiam. Jika kau tidak mau diam, maka kedua anak yang membantumu berdiri itu pun akan aku pukuli, supaya melepaskanmu. Aku akan membenamkan kepalamu ke dalam air sehingga perutmu menjadi kembung. Aku tidak peduli apakah kau akan mati atau tidak. Lugu benar-benar terdiam. Sementara Sukra berkata sambil melangkah hilir mudik. Tangannya bergerak-gerak mengikuti irama kata-katanya yang meluncur dari mulutnya. Sukra memang sengaja menirukan sikap Agung Sedayu, yang dianggapnya lebih tua dari Gelagah Putih. Aku bersungguh-sungguh sekarang. Tidak seorang pun yang menyahut. Namun tiba-tiba Sukra itu berhenti melangkah. Dipandanginya anak-anak Wadas Ireng yang masih berkerumun di sekitar Lugu yang kesakitan. Dipandanginya anak-anak itu dengan tatapan mata yang tajam. Tiba-tiba saja ia bertanya. Kenapa kalian menjadi demikian takut kepada Lugu? Anak-anak itu masih tetap berdiam diri. Seharusnya kalian tidak takut. Mungkin kalian seorang-seorang tidak berani melawan Lugu. Tidak seorang pun di antara kalian yang dapat mengalahkannya. Tetapi jika kalian bersepakat untuk melawannya, betapapun kuatnya anak itu, tetapi kekuatannya tidak akan melebihi 4 orang anak di antara kalian. Atau barangkali 5 orang. Jika jumlah kalian 10 atau lebih, maka Lugu bukan apa-apa bagi kalian, berkata Sukra. Anak-anak itu saling berpandangan. Namun mereka tidak mengucapkan sepatah kata pun. Yang kemudian bertanya adalah justru anak padukuhan induk itu. Bagaimana kalau Lugu mengancam anak-anak Wadas Ireng seorang demi seorang? Anak-anak Wadas Ireng itu bersama-sama mengancam Lugu. Jika ada satu saja di antara kawan-kawannya yang disakiti Lugu, maka Lugu akan dihajar beramai-ramai tanpa ampun. Nah, dengan demikian Lugu tidak akan pernah mengancam siapapun di Kademangan Wadas Ireng. Anak-anak Wadas Ireng itu saling berpandangan. Kata-kata Sukra itu nampaknya dapat mereka pahami. Namun seorang anak padukuhan induk yang lain bertanya. Bagaimana jika ada yang berkhianat? Mungkin karena keuntungan yang didapatinya, mungkin Lugu memberinya uang atau makanan atau apa saja, sehingga beberapa orang justru membantunya. Jumlah anak-anak yang baik tentu berlipat, jawab Sukra. Seorang anak padukuhan induk yang lain berteriak. Yang berkhianat akan dihukum lebih berat dari Lugu sendiri. Wajah Lugu menjadi merah padam. Hampir saja ia berteriak oleh kemarahan yang menyesakkan dadanya. Namun baru saja ia bergeser, maka Sukra berkata. Ingat Lugu. Jika sepatah kata saja keluar dari mulutmu, maka kedua bibirmu akan rontok. Lugu benar-benar menjadi ketakutan oleh ancaman Sukra yang nampaknya memang tidak main-main. Namun tiba-tiba seorang anak padukuhan induk yang lain bertanya. Bagaimana jika Lugu minta bantuan anak-anak yang lebih besar, yang agaknya menjadi latar belakang pengaruh Lugu? Di Kademangan Wadas Ireng terdapat banyak sekali anak-anak muda yang baik. Jauh lebih banyak dari mereka yang bertabiat buruk. Jika mereka segan turut campur, maka ada Ki Bekel di setiap padukuhan. Ada Ki Demang, para bebahu, terutama Ki Jagabaya. Anak-anak Wadas Ireng itu mulai mengangguk-angguk. Sukra yang merasa bahwa kata-katanya mulai mengusik perasaan anak-anak Wadas Ireng itu pun kemudian berkata. Pulanglah. Bawa Lugu pulang. Tetapi jangan dipukuli sepanjang jalan. Tetapi jika pada suatu saat ia mulai melakukan perbuatan yang buruk lagi, kalian dapat mencegahnya. Jangan takut. Ia bukan anak yang tidak terkalahkan. Kau lihat, ia tidak berdaya sekarang. Anak-anak Wadas Ireng itu berpaling kepada Lugu yang masih sangat lemah. Pandangan mata mereka telah berubah. Anak-anak itu tidak lagi menganggap Lugu sebagai panutan yang harus diikuti segala perbuatan dan tingkah lakunya. Pulang, tiba-tiba Sukra membentak. Ingat kata-kataku. Dalam keadaan yang paling sulit bagi kalian, datanglah mengadu kepada Ki Jagabaya. Lugu dan kawan-kawannya tentu akan mendapat peringatan, dan bahkan jika perlu hukuman. Anak-anak Wadas Ireng itu mulai beranjak. 2 orang anak yang membantu Lugu hampir saja melepaskannya. Tetapi Sukra berkata, bantu ia berjalan. Hati-hati.
Sejenak kemudian, maka anak-anak Wadas Ireng itu pun beringsut meninggalkan tepian. Dua orang anak masih membantu Lugu berjalan di tepian berpasir. Namun Sukra yakin bahwa kata-katanya berpengaruh terhadap anak-anak Wadas Ireng, sehingga mereka akan berani menentang setiap niat buruk Lugu, yang sebelumnya sangat berpengaruh atas anak-anak Wadas Ireng itu. Demikian anak-anak Wadas Ireng itu meninggalkan tepian, maka anak-anak padukuhan induk itu menarik nafas panjang. Mereka tidak perlu berkelahi untuk mengusir anak-anak nakal itu. Dada Sukra pun menjadi lapang. Sebenarnya ia masih merasa letih. Lugu ternyata seorang anak yang memiliki kekuatan dan daya tahan yang sangat besar. Apalagi Lugu memang lebih tua dan lebih besar dari Sukra. Namun dalam pada itu, Sukra itu pun berkata kepada kawan-kawannya, "Kita tidak perlu berkelahi. Bukankah kita orang baik dan berjiwa besar?" Tetapi seorang anak bertanya, "Tetapi kau sendiri berkelahi, Sukra." Sukra termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun berkata, "Jika aku tidak berkelahi, maka kalian semua akan berkelahi. Maka menurut pendapatku, lebih baik aku berkelahi seorang diri daripada kalian semuanya." Kawan-kawannya mengangguk-angguk. Sementara Sukra berkata, "Apakah pekerjaan kita memperbaiki Pleridan sudah selesai?" "Hampir," jawab seseorang. "Kita akan menyelesaikannya sebentar. Kemudian kita akan pulang. Kita tentu tidak akan dapat menutup Pleridan di dini hari ini," berkata Sukra. Anak-anak itu pun kemudian melakukan sebagaimana dikatakan oleh Sukra. Baru setelah pekerjaan itu selesai, maka anak-anak itu pun meninggalkan tepian, naik memanjat tebing dan melintasi tanggul, pulang ke rumah masing-masing. Beberapa di antara orang tua mereka bertanya, kenapa mereka terlalu lama bermain-main di sungai. Seorang ayah dengan marah bertanya, "Apa yang kalian lakukan sampai dini hari?" Bagi mereka yang mempunyai Pleridan, masih dapat dimengerti seandainya mereka menunggui Pleridannya atau sengaja menutup Pleridannya sekali lagi. Tetapi kau tidak mempunyai Pleridan lagi. "Kami membantu memperbaiki Pleridan kawan-kawan, ayah," jawab anak-anak itu. Tetapi ia sama sekali tidak mengatakan bahwa mereka hampir saja terlibat dalam perkelahian melawan anak-anak Wadas Ireng. Sukra yang kemudian dengan diam-diam masuk lewat pintu butulan yang langsung menuju ke biliknya, memang tidak perlu membangunkan siapapun juga. Justru karena anak itu sering pergi ke sungai, maka Agung Sedayu sengaja membuat bilik baginya dengan pintu butulan tersendiri. Ketika kemudian fajar menyingsing, anak itu sudah sibuk sebagaimana biasanya. Ia pun tidak mengatakan kepada Gelagah Putih apa yang telah terjadi di tepian. Namun ternyata kemudian peristiwa itu tersebar juga di antara anak-anak, dan bahkan akhirnya terdengar juga oleh orang-orang tua. Satu dua orang pengawal yang meronda, yang mendengar suara riuh di tepian, mengira bahwa suara itu sekedar suara anak-anak yang bermain dengan Pleridan di sungai. Namun baru kemudian mereka ketahui bahwa hampir saja terjadi perkelahian antara anak-anak padukuhan induk itu dengan anak-anak Kademangan Wadas Ireng. Gelagah Putih yang kemudian juga mendengarnya ketika ia berada di antara para pengawal, telah memanggil Sukra demikian ia pulang dari Banjar. "Kau berkelahi?" bertanya Gelagah Putih. Jawab anak itu tegas. "Ya. Tetapi jika aku tidak berkelahi, maka anak-anak yang berkumpul di tepian itu akan berkelahi semuanya." Gelagah Putih menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian katanya, "Tetapi jika kau masih melihat kemungkinan yang lain, maka kau tidak boleh berkelahi." Sukra mengangguk. Tetapi sikapnya terhadap Gelagah Putih memang sudah berubah. Dengan urut Sukra kemudian bercerita tentang apa yang telah terjadi di tepian. Menurut pendapatnya, jika Lugu telah dikalahkan, maka yang lain masih akan mungkin dicegah. Gelagah Putih menepuk bahunya sambil berkata, "Baiklah. Kau memang mempunyai alasan yang kuat, kenapa kau harus berkelahi?" Sukra mengangguk kecil. Sukra memang merasa lega bahwa ia tidak dianggap bersalah. Ternyata peristiwa itu telah mendorong Sukra untuk berlatih lebih bersungguh-sungguh. Ia merasa bahwa ilmunya akan berarti, justru untuk mencegah kekerasan yang lebih luas. Sementara itu, pada hari itu Kanti nampak lebih banyak merenung. Ia memang sedang mengangkat beban baru di dalam hatinya. Ia harus menjawab pernyataan wacana yang disampaikan lewat Rara Wulan.
Meskipun Kanti berusaha untuk tetap bersikap wajar sebagaimana sikapnya sehari-hari, namun orang lain masih dapat menangkap betapa Kanti sedang mencari-cari jawab. Wacana sendiri juga merasa tegang. Hari itu Wacana berusaha untuk tidak bertemu dengan Kanti. Dilakukannya pekerjaan apa saja di kebun belakang. Kemudian ikut Ki Jairaga ke sawah, dan demikian ia pulang, maka ia telah menenggelamkan dirinya di dalam sanggar. Namun Kanti sempat juga melihat kegelisahan dan ketegangan yang mencengkam perasaan anak muda itu. Karena itu, ia sadar bahwa ia tidak boleh terlalu lama memberikan jawaban. Di malam hari setelah makan malam, sementara Agung Sedayu dan Ki Jairaga duduk-duduk di pendapa dan Wacana bersama Gelagah Putih berada di serambi Gandok, Sekar Mirah dan Rara Wulan setelah membenahi mangkuk-mangkuk yang kotor serta membersihkan ruang dalam, telah duduk pula sambil berbincang. Dengan hati-hati Rara Wulan memang mencoba memancing apakah Kanti sudah mempunyai jawaban atas pernyataan Wacana. Tentu Wacana tidak tergesa-gesa, Kanti, karena ia tidak akan pergi kemana-mana. Tetapi nampaknya Wacana selalu dibayangi oleh kegelisahannya menunggu jawabmu, berkata Rara Wulan kemudian, meskipun dengan agak ragu. Sementara itu Sekar Mirah bertanya pula. Apakah masih ada yang harus dipikirkan? Kanti. Jika kau sudah mengiyakannya, maka sudah tentu Wacana akan melamarmu kepada orang tuamu. Bukan harus Wacana sendiri yang datang, tetapi bukankah ada Kakang Agung Sedayu? Ada pula Ki Jairaga, yang agaknya mempunyai pekerjaan baru, melibatkan diri dalam persoalan anak-anak muda dalam hubungannya dengan gadis-gadis. Rara Wulan tersenyum, sementara Kanti pun berusaha menyembunyikan senyumnya itu. Namun desakan-desakan Rara Wulan dan Sekar Mirah itu memang mempercepat perenungan Kanti menanggapi pesan Wacana itu. Karena itu, maka Kanti tidak merasa perlu lagi menunda-nunda jawabannya, karena ia pun kemudian sadar bahwa semakin cepat persoalan itu selesai dengan tuntas, akan semakin baik baginya. Karena itu, sambil menundukkan wajahnya, Kanti akhirnya mengangguk kecil sambil berdesis. Aku akan menganggap baik mana yang Bokayu Sekar Mirah dan Rara Wulan menganggap baik. Wajah Rara Wulanlah yang tiba-tiba menjadi ceria. Namun Sekar Mirah masih mendesaknya. Aku ingin mendengar jawabmu Kanti. Bukankah kau menerima Wacana untuk kelak bersama-sama memasuki dunia kekeluargaan? Kanti masih saja menunduk dalam-dalam. Sambil mengangguk pula ia menjawab. Ya, Bokayu. Tiba-tiba saja Rara Wulan memeluknya. Ternyata gadis itulah yang lebih dahulu menitikkan air mata. Namun titik-titik air mata itu telah memancing air mata Kanti pula. Sekar Mirahlah yang kemudian tersenyum sambil berkata. Kau telah menapak maju menjelang hari depanmu yang lebih baik, Kanti. Kanti masih menunduk, sementara Rara Wulan mengguncangnya. Tersenyumlah Kanti. Kau akan menjadi semakin cantik. Kanti memang mencoba tersenyum. Tetapi justru titik air di mata Rara Wulan menjadi semakin deras, sehingga Kanti pun tidak dapat menahan isaknya lagi. Sudahlah, berkata Sekar Mirah. Kita memang harus memandang hari depan dengan tengadah. Nanti aku akan menyampaikannya kepada Kakang Gelagah Putih. Wacana harus segera mendengar jawaban ini. Aku sendiri yang akan mengatakannya kepada Wacana, berkata Rara Wulan. Kanti mengangguk kecil. Sementara Sekar Mirah berkata. Katakanlah dengan hati-hati Rara. Rara Wulan yang kemudian melepaskan Kanti pun telah mengusap matanya. Kemudian ia pun bangkit sambil berkata. Aku akan menemui Kakang Gelagah Putih. Ia tentu berada di serambi Gandok. Atau di sanggar, desis Sekar Mirah. Agaknya belum, Bokayu. Bukankah Kakang Gelagah Putih baru saja selesai makan bersama kita, sahut Rara Wulan. Sekar Mirah mengangguk-angguk. Katanya. Ya. Agaknya memang belum. Rara Wulan pun kemudian segera beranjak dari tempatnya. Ia tidak keluar lewat peringgitan, karena ia tahu Agung Sedayu dan Ki Jairaga sedang duduk-duduk di pendapa untuk mendapatkan udara yang sejuk. Lewat pintu Seket Heng, Rara Wulan langsung menuju ke serambi Gandok. Ketika Rara Wulan melihat Gelagah Putih sedang duduk bersama Wacana, maka tiba-tiba saja timbul niatnya untuk langsung menyampaikan jawaban Kanti saat itu juga. Tetapi lebih dahulu Rara Wulan ingin berbicara dengan Gelagah Putih. Karena itu, maka ketika ia turun dari pintu Seket Heng, ia pun kemudian mendekati kedua orang itu sambil berkata.
Kakang Gelagah Putih, Mbokayu Sekar Mirah ingin berbicara sebentar. Hanya sebentar. Gelagah Putih pun kemudian bangkit berdiri. Namun Rara Wulan kemudian berkata kepada Wacana. Kakang Wacana. Jangan pergi. Wacana mengerutkan dahinya. Namun ia pun mengangguk sambil menjawab. Aku akan menunggu. Pendapat kawan bermain. Ketika Gelagah Putih dan Rara Wulan hilang di balik Sket Heng, maka Wacana pun menjadi gelisah. Ia sudah menduga bahwa Rara Wulan akan memberikan pesan-pesan kanti kepada Gelagah Putih. Di dalam Sket Heng, Rara Wulan tidak mengajak Gelagah Putih menemui Sekar Mirah. Tetapi ia langsung mengatakannya bahwa kanti telah memberikan jawaban. Apakah kau sependapat jika aku sekarang menyampaikan jawaban kanti itu langsung kepada Wacana? Bertanya Rara Wulan. Gelagah Putih mengangguk-angguk kecil. Tetapi ia kemudian berdesis. Apakah tidak ada keseganan pada Wacana jika kau langsung mengatakan kepadanya? Bukankah itu lebih baik daripada harus lewat orang lain? Aku dapat menjelaskan pancaran perasaan kanti pada saat ia mengatakan jawabannya. Jika Wacana bertanya tentang kanti, maka aku akan dapat menyampaikannya langsung kepadanya. Gelagah Putih mengangguk-angguk lagi. Katanya. Baiklah. Tetapi hati-hatilah. Kau harus menjaga perasaannya. Perasaan Wacana tentu lebih mapan dari perasaan kanti, sahut Rara Wulan. Agaknya memang demikian, desis Gelagah Putih. Demikianlah, keduanya telah kembali keluar lewat Sket Heng. Rara Wulan memang berniat langsung bertemu dan berbicara dengan Wacana. Di pendapa, Agung Sedayu dan Ki Jayaraga masih duduk menghirup udara segar di ujung malam. Lampu minyak yang berkeredipan disentuh angin mengguncang bayangan tiang-tiang yang berdiri membeku. Agung Sedayu dan Ki Jayaraga melihat Rara Wulan kemudian duduk bertiga bersama Gelagah Putih dan Wacana. Mereka pun melihat Rara Wulan berbicara dengan bersungguh-sungguh. Sementara Wacana yang mendengarkannya nampak menjadi tegang. Sementara itu, Rara Wulan atas persetujuan Gelagah Putih telah menyampaikan langsung jawaban kanti atas pesan Wacana. Ternyata kanti dapat menerima Wacana untuk kelak mengarungi gelombang kehidupan keluarga bersama-sama. Namun Rara Wulan itu pun berkata, tetapi kau harus menerimanya dengan ikhlas seperti apa adanya, Kakang Wacana. Kau sudah mengetahui sejak semula bahwa kanti sudah mengandung. Hendaknya hal ini tidak menjadi persoalan kelak, jika pada suatu saat sedang terjadi sedikit singgungan pada hati kalian berdua. Aku mengerti, Rara. Ketika tumbuh niatku untuk melamarnya, aku memang sudah mengetahuinya. Sehingga persoalan ini tidak akan menjadi sebab pertengkaran sehingga akan selalu diungkit-ungkit kembali, jika sedikit terjadi masalah di antara kami. Syukurlah. Rara Wulan mengangguk-angguk. Jika kedua belah pihak sudah mengetahui latar belakang kehidupan masing-masing, maka masing-masing akan dapat mengendalikan dirinya. Wacana mengangguk-angguk. Sementara Gelagah Putih berkata, aku mengucapkan selamat Wacana. Tetapi kesempatan ini bukan merupakan bagian akhir dari kehidupan masa depanmu, sehingga jalan yang akan kalian lalui berdua selanjutnya tidak selalu jalan datar yang halus dan rata. Tetapi kau dan kanti akan memasuki gejolak gelombang yang mengguncang hari-harimu. Ah, kau, desis Rara Wulan. Dari mana kau ketahui hal itu, Kakang? Gelagah Putih terkejut mendengar pertanyaan itu. Tiba-tiba saja ia tersenyum sambil berdesis. Aku pernah menghadiri upacara pernikahan. Seorang yang berambut dan berjanggut putih telah memberikan nasihat kepada sepasang pengantin. Nah, sebagian aku tirukan nasihat itu. Rara Wulan tertawa. Wacana yang tegang itu pun sempat tersenyum pula. Jika hanya menirukan saja, semua orang dapat juga mengucapkannya, desis Rara Wulan kemudian. Wacana yang sudah tersenyum itu justru berkata, baiklah Gelagah Putih. Aku akan mengingat nasihat itu baik-baik. Pada saatnya, aku akan menasehatkannya kepadamu kelak. Ketiga orang itu tertawa hampir tidak tertahankan. Agung Sedayu dan Ki Jayaraga yang duduk di pendapa melihat ketiga orang yang tertawa di serambi itu. Sambil tersenyum Agung Sedayu berdesis. Apa saja yang mereka bicarakan itu? Ki Jayaraga tersenyum pula. Katanya, tentu persoalan yang menyangkut Wacana dan kanti. Agaknya mereka telah mendapatkan kesepakatan. Mudah-mudahan, sahut Agung Sedayu.
Jika benar-benar keduanya sepakat, maka jalan itu adalah jalan yang terbaik bagi Wacana dan Kanti. Ki Jayaraga mengangguk-angguk. Dengan nada rendah ia berkata, "Kita ikut mengucapkan syukur. Dua hati yang terluka, semoga dapat sembuh bersama-sama." Agung Sedayu pun mengangguk-angguk pula. Nampaknya keduanya ikut merasa berbahagia menyertai Wacana dan Kanti, yang hampir saja kehilangan jalan ke masa depannya. Dalam pada itu, Ki Jayaraga itu pun kemudian berkata, "Tetapi dalam waktu yang dekat ini, Angger Agung Sedayu akan disibukkan oleh pernikahan beberapa orang. Angger Prastawa, Angger Sabungsari dan kemudian Angger Wacana." Agung Sedayu tersenyum. Katanya, "Mudah-mudahan tidak bersamaan waktunya dengan waktu yang diperlukan oleh Pati." Ki Jayaraga tertawa pendek. Katanya, "Semuanya harus dilakukan segera. Jika tidak, maka waktunya memang akan diambil Kanjeng Adipati-Pati." Sementara itu, maka Wacana yang sudah mendapat jawaban dari Kanti itu hatinya mulai mekar. Sekali-sekali memang terlintas wajah Raras yang menganggapnya sebagai kakak kandungnya sendiri. Betapa ia merasa hatinya yang pepat karena ia telah menginginkan Raras untuk menjadi sisihannya. Tetapi semuanya itu sudah lewat. Kini hatinya telah hinggap pada seorang gadis yang pernah mengalami nasib yang buruk. Namun dalam pada itu, Wacana yang masih duduk di serambi bersama Gelagah Putih dan Rara Wulan itu berkata, "Tetapi siapakah yang akan pergi melamar kepada orang tua Kanti? Keluargaku tinggal di tempat yang jauh. Ada pamanku di Mataram. Tetapi bukankah bagi keluarga Kanti akan sama saja artinya, jika yang datang melamar itu bukan orang tuaku dan bukan pula pamanku? Tetapi Ki Lurah Agung Sedayu dan Ki Jayaraga, misalnya? Aku kira sama saja, apalagi bagi Kanti yang memerlukan waktu yang tidak terlalu panjang karena keadaannya," jawab Gelagah Putih. "Ya," sahut Rara Wulan. "Semakin cepat, semakin baik." "Apakah kalian tahu, kapan Prastawa akan menikah?" bertanya Wacana. "Belum," jawab Gelagah Putih. "Keluarga Anggrenilah yang akan menentukannya. Kakang Swandaru juga menunggu sampai kabar itu datang. Agaknya dalam 2-3 hari ini keluarga Anggreni akan memberikan ketentuan waktu itu." "Apakah kau akan mengambil ancar-ancar dari hari pernikahan Prastawa?" bertanya Rara Wulan. "Tentunya jangan sampai terjadi pada hari yang bersamaan, meskipun dalam suasana yang jauh berbeda," jawab Wacana. "Maksudmu?" bertanya Rara Wulan. "Prastawa adalah kemanakan kepala tanah perdikan menoreh, sedangkan aku adalah orang kabur Kanginan. Mungkin pernikahan Prastawa akan dilaksanakan dengan upacara adat selengkapnya serta keramaian yang meriah. Tetapi sudah tentu aku tidak akan demikian. Aku akan datang ke rumah Kanti hanya dengan membawa tubuhku saja. Seperti kau lihat, di sini aku tidak mempunyai apa-apa." Gelagah Putih menarik nafas dalam-dalam. Memang ada hal yang dapat dipertentangkan pada Wacana. Ia harus dengan cepat menyelesaikan ikatan pernikahannya dengan Kanti. Tetapi sesudah itu, apa yang akan dilakukannya? Bagaimana Wacana akan dapat hidup dan menghidupi keluarganya, meskipun keluarga baru? Agaknya Wacana dapat membaca persoalan yang tumbuh di hati Gelagah Putih itu. Karena itu, maka ia pun berkata, "Gelagah Putih, sudah tentu setelah pernikahan, aku tidak dapat berada di sini sebagaimana sekarang ini, tanpa mempunyai landasan penghidupan sama sekali. Tetapi orang tuaku mempunyai beberapa kotak sawah yang dapat aku kerjakan untuk alas sebuah keluarga kecil yang sederhana." Gelagah Putih mengangguk-angguk. Namun sebuah pertanyaan lain justru timbul di dalam hatinya. "Lalu aku sendiri bagaimana? Apakah aku juga harus menyebut beberapa kotak sawah ayah di Banu Asri, jika saatnya aku berkeluarga, sementara ayah sendiri berada di padepokan yang ditinggalkan oleh Kiai Gringsing?" Namun pertanyaan yang timbul itu segera diredamnya di dalam hati. Demikianlah, Gelagah Putih itu pun kemudian berkata pada Rara Wulan, "Rara, temuilah Kanti, katakan apa yang telah kita bicarakan di sini." Rara Wulan mengangguk. Sementara itu Wacana berkata, "Segala sesuatunya akan aku serahkan kepada Ki Lurah Agung Sedayu. Setelah semuanya selesai, aku akan segera pergi menemui keluargaku. Aku yakin bahwa tidak akan timbul masalah." "Apakah aku juga harus menyampaikan kepada Kakang Agung Sedayu?" bertanya Gelagah Putih. "Bagaimana menurut pertimbanganmu?" Wacana justru bertanya pula.
Sebaiknya besok kita bersama-sama menemuinya, berkata Gelagah Putih kemudian. Wacana termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya. Baiklah. Besok kita temui Ki Lurah Agung Sedayu. Aku memang tidak dapat berbuat lain daripada menyerahkan segala-galanya kepada Ki Lurah. Demikianlah, Rara Wulan pun kemudian telah meninggalkan Serambi Gandok, masuk ke ruang dalam tidak lewat peringgitan, tetapi masuk Seket Heng melewati longkangan dan masuk melalui pintu butulan untuk menemui Kanti. Ternyata Kanti masih duduk di ruang dalam bersama Sekar Mirah. Wajah Kanti tidak lagi nampak muram. Sekali-sekali sebuah senyuman telah menghiasi bibirnya. Rara Wulan yang melihat Kanti tersenyum itu pun ikut tersenyum pula. Bahkan di luar sadarnya Rara Wulan berkata, "Jika kau tersenyum, maka kau menjadi sangat cantik Kanti." "Ah, kau Rara." Kanti menjulurkan tangannya untuk mencubit lengan Rara Wulan. Tetapi Rara Wulan bergeser sambil berkata, "Aku berkata sesungguhnya." Sekar Mirah pun tertawa. Namun Sekar Mirah tahu bahwa ada sesuatu yang meledak di hati Rara Wulan. Sebenarnya lah bahwa Rara Wulan itu berkata di dalam hatinya, jika Kanti tersenyum, maka ia tidak akan kalah cantik dari Anggreni. Ternyata hal itu dikatakannya kepada Sekar Mirah ketika Kanti pergi ke dapur untuk mengambil sirih. "Apakah kau sudah pernah bertemu dengan Anggreni?" bertanya Sekar Mirah. "Belum," jawab Rara Wulan sambil tersenyum. "Mungkin kau pernah bertemu dengan gadis itu dimanapun. Tetapi agaknya kau belum pernah mengenalnya secara pribadi. Tetapi kenapa justru kau yang menjadi cemburu jika seseorang menyebut Anggreni itu cantik dan bibirnya selalu dihiasi dengan senyum?" "Ah, tidak," sahut Rara Wulan sambil menggeleng. Sekar Mirah tertawa. Katanya, "Tidak apa-apa. Aku tahu bahwa kau merasa sangat prihatin melihat nasib Kanti sebelumnya. Sehingga kau merasa bahwa kau sendirilah yang telah mengalami peristiwa yang pahit itu." "Ya. Agaknya memang demikian," jawab Rara Wulan. Namun Rara Wulan pun terdiam ketika kemudian Kanti datang sambil membawa seberkas sirih dan kelengkapannya. Ternyata meskipun masih muda, Kanti telah terbiasa makan sirih. "Semula aku hanya mencoba-coba jika ibu makan sirih," berkata Kanti. "Namun kemudian aku sendiri menjadi pemakan sirih." Demikianlah maka persoalan Kanti itu pun disampaikan kepada Agung Sedayu, dan Wacana juga minta tolong agar Agung Sedayu bersedia mewakili keluarga Wacana untuk melamar Kanti. Agung Sedayu pun telah menyanggupinya. "Aku juga mohon Ki Jayaraga untuk bersedia datang ke Kleringan sebagai orang yang dituakan di sini." Ki Jayaraga tersenyum. Katanya, "Tentu Ngger. Aku akan pergi ke Kleringan dengan senang hati. Tentu berbeda dengan nafas kepergianku beberapa waktu yang lalu." Ketika hal itu disampaikan kepada Kanti, maka Kanti hanya menundukkan kepalanya saja. Ia tidak tahu bagaimana tanggapan orang tuanya terhadap permintaan Wacana itu. Bahkan Kanti justru merasa cemas bahwa ayah dan ibunya telah mempunyai rencana yang lain. Tetapi Sekar Mirah berkata kepada Kanti, "Dalam keadaan seperti sekarang ini, aku yakin bahwa kedua orang tuamu tentu tidak akan berkeberatan, Kanti. Bahkan mereka akan mengucap syukur bahwa akhirnya kau menemukan jalan yang terbaik bagi masa depanmu." Kanti mengangguk-angguk. Ia pun berharap bahwa kedua orang tuanya dapat menerima permintaan Wacana, yang bagi Kanti memang merupakan jalan keluar yang terbaik. Demikianlah, hati Wacana rasa-rasanya telah menjadi mapan. Yang dapat dilakukan adalah menunggu kepergian Ki Jayaraga, Agung Sedayu, dan tentu saja bersama dengan Sekar Mirah, ke Kademangan Kleringan, menemui kedua orang tua Kanti. Malam itu, baik Wacana maupun Kanti sebelum terlena sempat berangan-angan tentang masa depannya. Langkah yang mereka ambil mereka harapkan akan menjadi alas bagi hari depan mereka yang terang, setelah mereka mengalami masa-masa yang sangat suram dan bahkan hampir saja membuat mereka berputus asa. Ketika Ki Jayaraga dan Agung Sedayu menyatakan kesediaan mereka pergi ke Kleringan esok sore, maka kedua orang yang sedang dibayangi oleh harapan-harapan itu merasa sangat berterima kasih, karena keadaan Kanti memang menuntut segala sesuatunya diselesaikan dengan cepat. Bahkan Rara Wulan pun merasa sangat bergembira pula atas tanggapan Ki Jayaraga dan Agung Sedayu. Namun ketika matahari di keesokan harinya terbit, serta Agung Sedayu sudah bersiap-siap untuk pergi ke barak, maka datang utusan Ki Gede ke rumah Agung Sedayu membawa pesan,
Agar sebelum berangkat ke baraknya, Agung Sedayu sempat singgah barang sebentar di rumahnya. Apakah ada yang penting? Bertanya Agung Sedayu yang memang sedikit menjadi berdebar-debar. Aku tidak tahu Ki Lurah. Ki Gede hanya berpesan agar Ki Lurah bersedia singgah barang sebentar, jawab utusan Ki Gede. Baiklah, jawab Agung Sedayu. Aku akan singgah nanti jika aku pergi berangkat ke barak. Terima kasih Ki Lurah. Kesediaan Ki Lurah akan aku sampaikan kepada Ki Gede. Pesan Ki Gede itu memang menimbulkan berbagai macam pertanyaan. Sekar Mirah sendiri memang menjadi berdebar-debar. Karena itu, maka ia pun kemudian berpesan kepada Agung Sedayu ketika ia akan berangkat ke rumah Ki Gede. Nanti, setelah Kakang menemui Ki Gede, aku harap Kakang singgah barang sebentar di rumah. Aku ingin tahu, apakah yang ingin dibicarakan Ki Gede. Jika Kakang langsung pergi ke barak, aku akan gelisah sepanjang hari sampai Kakang pulang. Agung Sedayu tersenyum. Katanya, baiklah. Aku tentu akan pulang dahulu. Bukankah aku masih harus mengambil kudaku jika aku pergi ke barak? Kakang tidak berkuda sekarang, bertanya Sekar Mirah. Bukankah rumah Ki Gede hanya beberapa langkah saja dari sini? Mungkin Kakang ingin cepat berangkat ke barak. Tidak. Hari masih pagi. Demikianlah, maka Agung Sedayu pun segera berangkat ke rumah Ki Gede memenuhi panggilannya. Ketika Agung Sedayu sampai di rumah Ki Gede, dilihatnya Ki Gede telah duduk di peringgitan bersama Swandaru. Marilah Ngger. Ki Gede mempersilahkan. Silahkan duduk. Agung Sedayu pun kemudian duduk pula bersama mereka. Sementara itu, Pandan Wangi pun menghidangkan minuman hangat kepada mereka yang duduk di pendapa itu. Tetapi Pandan Wangi sendiri tidak ikut duduk di antara mereka. Ketika mereka sudah minum seteguk, maka Ki Gede pun berkata, Angger Agung Sedayu. Aku mendapat pesan dari Prastawa, bahwa sore nanti keluarga Anggreni akan mengirimkan utusan menemui Adi Argajaya untuk menyampaikan keputusan keluarga Anggreni, kapan pernikahan Prastawa dan Anggreni itu akan dilaksanakan. Dahi Agung Sedayu pun segera berkerut. Ia sudah terlanjur menyanggupi wacana untuk pergi ke Keleringan sore nanti bersama Ki Jayaraga. Sementara itu, Ki Gede tentu juga akan minta Ki Jayaraga pergi ke rumah Ki Argajaya untuk menerima utusan keluarga Anggreni. Melihat wajah Agung Sedayu serta keraguan-raguannya, maka Ki Gede pun bertanya. Apakah nanti sore Angger Agung Sedayu ada tugas penting? Agung Sedayu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun menjawab. Ki Gede. Sebenarnya aku sudah menyanggupi wacana untuk pergi ke Keleringan sore nanti bersama Ki Jayaraga. Untuk apa? Swandarulah yang bertanya. Nampaknya Kanti telah mendapat jalan keluar dari kesulitannya. Wacana, anak muda yang untuk sementara tinggal di rumahku itu, ternyata bersedia menjadi suami Kanti. Bukan sekedar menutup malu keluarga Kanti atau karena ia mengasihani Kanti, serta untuk memberikan satu keadaan yang lebih baik bagi anak yang bakal hadir. Namun agaknya Wacana dan Kanti telah menemukan persesuaian untuk dapat hidup bersama. Syukurlah. Swandaru mengangguk-angguk. Tetapi apakah Wacana itu tidak akan menjadi sangat kecewa terhadap anak yang bukan anaknya itu? Wacana mengetahui keadaan Kanti dengan pasti. Karena itu, maka ia tentu tidak akan menjadi kecewa, jawab Agung Sedayu. Swandaru tersenyum. Katanya. Tetapi kepergian Kakang ke Keleringan dapat ditunda kapan saja. Kanti tidak boleh menjadi terlalu manja, bahwa apa yang diingini harus dipenuhi. Sementara itu, keluarga kita sendiri mempunyai keperluan yang lebih penting. Selain itu, Prastawa berhak mendapat perhatian lebih besar dari Kanti. Bagi anak yang bakal hadir. Namun agaknya Wacana dan Kanti telah menemukan persesuaian untuk dapat hidup bersama. Bukan begitu, Ngger, sahut Ki Gede. Kita harus mencari kemungkinan yang terbaik. Bukankah Kanti orang lain sama sekali bagi kita, sahut Swandaru. Apalagi Kanti bukan seorang yang berkedudukan. Bahkan seorang yang telah melanggar tatanan kehidupan lingkungannya, sehingga kedudukannya menjadi sulit. Semuanya itu benar, berkata Agung Sedayu. Jika aku kemukakan bahwa aku sudah terlanjur menyatakan kesanggupanku itu, aku berharap dapat dipertimbangkan. Bukan karena siapakah Kanti itu dan siapa pula Wacana. Kedua-duanya memang hanya orang yang menumpang di rumahku.
Keduanya juga orang-orang kecil yang tidak berkedudukan. Tetapi yang berharga bagiku adalah kesanggupanku. Janjiku. Jadi, apakah maksud Kakang Agung Sedayu, keluarga Anggreni harus menunda rencananya untuk datang ke rumah Paman Argajaya? Sementara itu, aku sendiri harus segera kembali ke Sangkal Putung dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Bukankah hubungan antara Mataram dan Pati menjadi semakin muram? Selain itu, maka anakku tentu sudah mulai mempertanyakan ayah dan ibunya. Sebaiknya Angger Agung Sedayu berbicara lagi dengan Angger Wacana. Apakah ia tidak berkeberatan jika kepergian Angger Agung Sedayu dan Ki Jayaraga ditunda 1 hari? Aku tidak memandang yang mana yang lebih berhak mendapat perhatian pertama. Bukan pula karena kedudukan masing-masing. Tetapi mana yang dapat ditunda, itu sajalah yang ditunda. Jika mereka berkeberatan, bertanya Swandaru. Bersambung ke bab 426. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.